Kekaisaran Gamma, Kota Ultane. Sejak akhir perang antara dua kaisar, Xiao Yan, Sun Er dan Cailin mengadakan pernikahan akbar di Kota Wutan. Banyak orang di seluruh benua Douqi menyaksikan cinta mereka. Pernikahan itu romantis dan megah. Setelah itu, dikabarkan bahwa Xiao Yan mendampingi kedua putrinya di benua Douqi, mereka seolah menghilang di mata orang biasa, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa Xiao Yan adalah satu-satunya yang menjelajahi daratan, dan kedua putrinya pergi mundur untuk menyerang Doudi. Sejak itu, di Kekaisaran Gamma, Kota Wutan telah melonjak menjadi kota tingkat pertama, dan keluarga kecil Xiao juga berkembang dalam kelipatan geometris. Kaisar Yan Xiao Yan. Di atas tebing yang dikenalnya, seorang lelaki lemah berbaju hitam sedang berbaring di rumput, memegang sepotong rumput di mulutnya, mengunyah sedikit, membiarkan rasa pahit yang samar memenuhi mulutnya. Titik awal dari segalanya tampaknya telah berubah sejak aku bertemu guru di sini. Pria berbaju hitam itu tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Melihat lebih dekat, sosok dan medan yang tampaknya lemah ini sepertinya agak akrab. Kaisar Yan Xiao Yan. Gunung di belakang Kota Wutan. Pemuda yang tampaknya kurus kering di depannya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi dari benua Douqi. Sosok legendaris yang menyelamatkan benua tengah dari Kaisar Jiwa Surga dan bahkan menyelamatkan benua Douqi dari malapetaka. Waktu berlalu, dan sebelum Anda menyadarinya, beberapa dekade telah berlalu sejak pertempuran legendaris kedua kaisar. Setelah Xiao Yan mengalahkan Kaisar Surga Jiwa, benua Douqi juga terus merayakan untuk waktu yang lama. Pertama, untuk merayakan bahwa benua Douqi masih merupakan benua yang menghasilkan banyak jenius dan terus menjadi luar biasa. Yang kedua adalah untuk merayakan kemunculan pembangkit tenaga listrik Doudi di benua Douqi. Napas ini? Seharusnya hampir sama. Puluhan tahun benar-benar cepat berlalu. Xiao Yan berdiri dari rumput dan melihat ke ruang di depannya yang sedikit bergetar. Aneh untuk mengatakan bahwa rumput di bawah kaki Xiao Yan tidak hanya tidak miring karena berbaring Xiao Yan, tetapi bahkan lebih hijau dari rumput sekitarnya. Sesosok dengan anggun berjalan keluar dari ruang yang hancur, menatap pria berbaju hitam di depannya, dia tidak bisa menahan senyum. Saudara Xiao Yan. Suara renyah dan manis bergema di gunung belakang. Berhasil? Xiao Yan berbalik, menatap pipi Sun Er yang lembut dan sedikit merona, dan tersenyum sedikit. Ya, terima kasih kepada saudara Xiao Yan, Anda membuka saluran pesawat misterius untuk menyerap ki asal di sana. Jika tidak, saya khawatir di benua Douqi, masih belum ada orang yang bisa menerobos ke Doudi. Er menatap Xiao Yan dengan mata seperti bulan. Setelah itu, Sun Er dan Xiao Yan berpelukan erat, dan kemudian Xiao Yan dengan lembut memeluk pinggang Sun Er dan berkata dengan penuh emosi, ketika ayahmu mengirimmu ke keluarga Xiaoku, sekarang kamu ingin datang, tetapi kamu telah kehilangan Nyonya Baek. Lagi. Kamu selalu menjadi pahlawan di hati Sun Er. Sun Er juga melihat ke belakang gunung Kota Wutan di Kekaisaran Gamma dan tidak bisa menahan perasaan sedikit pun, ya, semuanya dimulai dari sini, ini dia. Masa kecil yang indah. Saya bertemu saudara Xiao Yan, dia selalu menjadi pahlawan di hatinya. Xiao Yan dan Sun Er berpelukan, saling memandang. Xiao Yan juga menyerang bibir cerinya yang menawan ketika dia melihat ini. Sun Er terkejut pada awalnya, tetapi dia tidak menghindar, dan membiarkan pria di depannya bergerak. Rasa musim semi perlahan memancar dari gunung belakang Kota Wutan. Batuk, batuk, batuk. Apakah kita datang pada waktu yang salah? Dua pria parubaya keluar dari kehampaan, menatap dua pria dan wanita yang berpelukan di bawah dengan ekspresi penuh kasih di wajah mereka. Meskipun mereka berdua hari ini tampaknya tidak banyak berubah dari masa lalu, aura mereka jauh dari sebelumnya, perasaan itu sebenarnya adalah Doudi. Ayah, Senior Jukun. Xiao Yan berkata kepada dua orang di langit, menarik Sun Er dengan sedikit rona merah di pipinya. Hahaha. Tidak masalah. Sun Er sudah menikah denganmu, dan itu salah satu keinginanku. Tapi kamu benar-benar anak kecil. Saya pikir saya baru saja mengirim Sun Er ke keluarga Xiao Anda dalam upaya untuk mendapatkan sepotong giok jiwa dari Kaisar Tuoshe. Saya tidak dapat membayangkan bahwa sekarang saya telah benar-benar kehilangan istri saya dan kehilangan tentara saya. Namun, berkat bantuanmu, aku akhirnya berhasil menembus penghalang Dou Sheng, dan itu dianggap murah untukmu, nak. Gu Yuan tidak bisa tidak sangat puas ketika dia melihat Xiao Yan dan putri kesayangannya Sun Er, yang adalah seorang ayah. Ayah mana yang tidak ingin putrinya menemukan kebahagiaan orang yang dicintainya? Hahaha. Xiao Yan juga tertawa setuju dengan Gu Yuan, yang menatapnya dengan ekspresi lega. Cailin juga keluar. Xiao Yan baru saja selesai berbicara dengan ayah Gu Yuan ketika dia melihat bahwa di kedalaman ruang, tiba-tiba kilau 9 warna yang luar biasa dimuntahkan, dan akhirnya cahaya berwarna mengembun dan berubah menjadi bayangan mempesona yang muncul di depan Xiao Yan.
Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, akhirnya sebuah terobosan. Cailin berbaring dengan malas, lekuk tubuhnya yang menawan menunjukkan kesempurnaannya yang tersisa, dan kemudian sang ratu, seperti biasa, berkata dengan dingin, "Ini adalah Kaisar Dou." Tingkat yang kuat benar-benar berbeda dari Dou Sheng. Apakah Xiao Xiao baik-baik saja? Bahkan dengan aura Ratu Medusa, dia sangat merindukan putrinya setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, dan segera berkata kepada Xiao Yan. Xiao Xiao baik-baik saja, dia telah mengikuti guru dan dibimbing oleh gurunya sendiri. Xiao Yan juga menatap Medusa dan berkata perlahan. Berbicara dan tertawa, mereka berlima berjalan dari gunung belakang ke pintu masuk utama rumah Xiao. Jangan khawatir, Yan aku akan mengurus semuanya di sini untukmu. Pria yang baik bertekad untuk pergi kemana-mana. Pergi dengan percaya diri. Dunia baru berbeda dari benua Douqi. Kamu harus lebih hati-hati dalam segala hal. Telapak tangannya bertumpu pada bahu Xiao Yan. Bukankah orang yang berbicara tentang Xiao Shan, patriark keluarga Xiao saat ini? Sejak perang antara dua kaisar, Xiao Yan juga menyerahkan kembali posisi patriark kepada ayahnya. Sekarang keluarga Xiao penuh dengan anak dan cucu. Setelah Xiao Yan dipromosikan menjadi Doudi, karena aktivasi kekuatan darah, semua orang yang dekat dengan Xiao Yan telah mendapat manfaat dari kekuatan darah, dan kekuatan mereka seperti perahu. Sangat mudah untuk ditingkatkan. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, keluarga Xiao berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan dan menjadi pemimpin beberapa keluarga besar. Tentu saja, Xiao Yan, Kaisar Yan, sangat diperlukan. Diam-diam mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Xiao, dan mereka berlima juga mengerti bahwa Doudi yang kuat harus meninggalkan benua Douqi segera. Mereka muncul di Zhongzhou. Puncak Zhongzhou, gunung yang pecah dari tanah dalam pertempuran dua kaisar, disebut Gunung Shuangdi oleh dunia. Gunung ini tidak dapat dicapai, dan tampaknya ada penghalang energi khusus di atasnya. Tidak peduli siapa itu, tidak ada cara untuk menerobos secara paksa. 5 kaisar yang bertarung. Pembangkit tenaga listrik Doudi ini, yang telah punah di benua Doudi selama 10.000 tahun, sekarang muncul di Gunung Shuangdi sebagai 5 dari mereka. Di puncak gunung, 5 orang yang masih dalam keluarga Xiao beberapa saat yang lalu muncul di sebuah manor. Di manor, sesosok hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap kehampaan tak berujung di depan. Dia. Tidak ada fluktuasi energi padanya. Namun, di bawah punggung kurus itu, tampaknya bahkan langit dan bumi hanya terhalang. Kamu sudah memiliki kekuatan untuk menyerang Kaisar Dou, tapi hanya karena kurangnya origin Qi kamu tidak bisa melangkah lebih jauh. Selama masalah ini terpecahkan, kamu akan dipromosikan menjadi Kaisar Dou, kata Xiao Yan. Dengan senyuman. Hei, tapi meskipun kamu dipromosikan menjadi Doudi, tampaknya ada kesenjangan besar antara kamu dan kamu. Di level berapa kamu sekarang? Jukun bertanya dengan rasa ingin tahu, dia menemukan bahwa bahkan jika dia melangkah ke level Doudi, masih tidak bisa melihat kekuatan Xiao Yan. Setelah puluhan tahun berlatih, tampaknya yang terakhir telah membuat kemajuan. Memang benar bahwa setelah bertahun-tahun retret Anda, saya samar-samar merasa bahwa kekuatan saya telah meningkat dan saya telah meningkat, tetapi tidak ada catatan tentang Doudi di benua Douqi, dan saya tidak tahu. Xiao Yan adalah juga sedikit tidak berdaya. Doudi kuat adalah yang terkuat di dunia ini, tidak ada yang tahu apa yang naik. Namun, dia juga mengerti bahwa sekarang dia memang jauh lebih tirani daripada ketika dia baru saja dipromosikan menjadi Kaisar Dou. Mirip dengan kekuatan kaisar jiwa asli, saya khawatir itu tidak akan menghalangi dia sedikit pun. Di pesawat itu, mungkin ada jawaban. Selama masa retretmu, perasaanku semakin kuat dan kuat. Benua Douqi tampaknya mengerumuniku. Selalu ada suara yang memanggilku dari kejauhan. Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap kehampaan yang tak berujung, dan bergumam. Aku ingin tahu tentang suara yang kamu bicarakan, atau dunia lain yang tidak diketahui. Jukun memecahkan mulutnya, dan matanya anehnya panas. Di dunia ini, mereka sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Namun, di pesawat misterius itu, mungkin ini hanyalah awal dari perjalanan. Kamu patah hati? Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Benarkah? Jukun berkata sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk, mengambil napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, dan melihat kehampaan yang tak berujung. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Senyum seperti ini belum muncul selama bertahun-tahun. Kemudian sosok Xiao Yan perlahan melayang di atas jalan Douqi, menyipitkan matanya dan melihat kehampaan tak berujung di lorong di depannya. Matanya yang telah tenang selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi panas, dan dia bergumam, kultivasi hampir membuatku melupakan perasaan bertarung. Gu Yuan dan Jukun melayang dekat dengan Xiao Yan.
mata mereka penuh dengan mata berapi-api melihat lorong gelap di depan mereka, dan bertanya dengan suara rendah, apakah ini lorong menuju jalan lain? Xiao Yan sedikit mengernyit, lalu mengangguk. Kalau begitu, ayo pergi. Tubuh Xiao Yan perlahan terangkat ke langit, dan saat dia naik ke langit, awan tebal tiba-tiba keluar dari langit yang kosong, dan langit dalam radius puluhan ribu mil menjadi gelap dalam sekejap. Setelah turun, tak terhitung jumlahnya pembangkit tenaga listrik mengangkat kepala mereka dengan ngeri dan melihat ke pegunungan Shuangdi, di mana mereka merasakan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di tanah, kehampaan pegunungan Shuangdi yang tak berujung mulai berputar dengan keras, lapisan awan tebal menggeliat, dan akhirnya berubah menjadi lorong gelap, bau yang mengerikan. Ini adalah jalan menuju pesawat lain. Melihat lorong gelap seperti lubang hitam, Xiao Yan menjentikkan jarinya, dan 4 sinar cahaya melesat ke tangan Sun Er. Semua bertukar giok jiwa satu sama lain dan meninggalkan jejak jiwa di atasnya. Dalam hal ini, jika ada kecelakaan, Anda akan dapat mengetahui situasi hidup dan mati satu sama lain, dan Anda dapat meminum pil obat ini. Dunia yang tidak dikenal menakutkan, dan dalam menghadapi hal yang tidak diketahui, kita hanya dapat menangani keadaan darurat dengan membuat lebih banyak. Persiapan. Berbicara tentang tangan Xiao Yan, ada 4 cincin nataka, dan ada beberapa pil emas kelas 9 di dalamnya. Persis itulah yang disempurnakan Xiao Yan saat mereka mundur dan menyerang Kaisar Dou. Keterampilan pemurnian obat Xiao Yan saat ini dapat dikatakan menjadi 10 produk tidak terlalu banyak. Banyak obat penyembuhan ini semuanya berasal dari Xiao Yan, apoteker nomor 1 di benua Douqi. Jindan kelas 9 ini tidak tertandingi di jalan Douqi karena selalu disempurnakan oleh Dou Di yang kuat dan tidak sebanding dengan Jindan biasa. Ketika Xiao Yan berbicara, wajahnya cukup serius. Bahkan dia merasa berbahaya di dunia misterius itu. Melihat lorong, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, tidak ada jejak paksaan menyebar, oleh karena itu, harus berhati-hati. Ketika Anda memasuki lorong, Anda mengikuti saya dengan cermat. Jangan berpisah. Ketika Anda menghadapi krisis, hal pertama yang Anda butuhkan adalah melindungi diri sendiri. Bahkan jika itu adalah rencana terburuk, kita terpisah. Selama ada giok jiwa, lebih mudah untuk menemukannya. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Cailin dan Sun Er, tidak ada yang tahu apa itu dunia pesawat misterius. Meskipun mereka tak tertandingi di benua Douqi, ketika mereka sampai di sana, tidak lagi seperti ini. Jika saatnya tiba, dia tidak akan pernah khawatir bahwa Sun Er dan Cailin sendirian di dunia yang tidak dikenal ini. Nah, membaca www.uukanshu.com. Cailin dan Sun Er juga tahu pentingnya apa yang dikatakan Xiao Yan, jadi mereka berdua mengangguk dengan tenang. Ayo pergi. Setelah menyelesaikan semua instruksi, Xiao Yan mengambil napas dalam-dalam lagi, dan berhenti berbicara omong kosong. Dia meraih Cailin dan Sun Er dengan kedua tangan, dan ketika dia bergerak, dia berubah menjadi cahaya hitam, secepat yang dia bisa. Dia menyapu jauh di lubang hitam gelap seperti kilat, dan di belakangnya, Guiyuan dan Jukun bertemu, mengertakkan gigi, dan mengikuti. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya, melihat meteor yang melesat melintasi langit, beberapa orang tampaknya tahu apa yang direncanakan Xiao Yan dan yang lainnya, dan ada banyak sosok yang berlutut di benua itu. Selamat kepada Kaisar Yan. Selamat kepada pemimpin. Suara-suara perkasa berkumpul di benua Douqi, dan akhirnya bergegas ke langit, bergema di antara langit dan bumi, untuk waktu yang lama. Anak kecil. Dunia akan 10.000 kali lebih menarik daripada benua Douqi. Hehe, ketika saya akan dipromosikan ke tingkat Kaisar Dou, saya akan pergi ke dunia itu untuk melihat-lihat. Pada saat itu, kamu harus meletakkan tempat untuk membiarkan nikmati berkah untuk gurumu. Di aliansi Tianfu, mata Yao Lao tidak bisa tidak basah ketika dia melihat Xiao Yan yang berangsur-angsur menghilang di depannya. Ayah, Ibu Sun Er, aku akan datang untuk mencarimu ketika aku mencapai Dou Di. Bahkan dengan kekuatan Xiao Basing Dou Sheng, melihat adegan perpisahan keluarga di depannya, sudut matanya tidak bisa membantu. Tapi meruntuhkan. Xiao Yan, kamu tidak bisa mati, kamu masih harus memberiku obat untuk berlatih. Xian tahu berapa banyak Xiao Yan telah membantunya. Jika bukan karena dia, akhir juga merupakan awal, dunia baru. Xiao Yan menantikan dunia baru di hatinya, dan darah di hatinya sepertinya terbakar lagi. Biarkan aku, Xiao Yan, datang ke benua yang tidak dikenal ini. Di lorong gelap, ada beberapa sosok yang tampaknya tidak penting bergerak maju seperti meteor. Lorong itu gelap, dan tampaknya telah terbang untuk waktu yang lama, tetapi aneh bahwa tidak ada akhir. Tidak ada jejak Douqi di lorong ini, dan sepertinya ada zat dalam kegelapan yang perlahan menelan Douqi kita.
Xiao Yan dengan hati-hati menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki dan berkata dengan sungguh-sungguh. Anda harus tahu bahwa Kaisar Dou yang kuat telah mencapai dunia kecil, dan dia dapat menggunakan energi spiritual langit dan bumi untuk memasok dirinya sendiri. Sebuah ruang tanpa energi spiritual langit dan bumi tidak diragukan lagi membuat Kaisar Dou merasa tidak nyaman. Kenapa lorong ini begitu panjang? Gu Yuan mau tak mau berkata, ketika dia berada di benua Douqi, dia bisa melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap dengan kekuatannya sebagai Doudi, tapi sekarang dia telah terbang untuk waktu yang lama dan belum berakhir. Sentuhan kegelisahan muncul di hati Gu Yuan. Dan kemudian dia buru-buru menatap Xiao Yan. Sepertinya ada cahaya di depan, dan pintu keluar harus di depan, tetapi semua orang berhati-hati, aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Xiao Yan menatap ruang ini, dan kekuatan jiwa dari jiwa kaisar langsung terselubung. Keluar. Saat berikutnya, saya diam-diam menemukan bahwa ada dua titik cahaya aneh tidak jauh, jadi saya harus berbicara dengan Sun Er dan yang lainnya untuk mengingatkan mereka untuk bergerak maju perlahan. Dua titik cahaya kecil dan aneh tiba-tiba muncul di kejauhan dari pintu keluar, seperti binatang buas yang baru saja membuka matanya setelah tidur lama. Tunggu, berhenti. Apa yang kamu lihat? Aneh. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian mengarahkan jarinya ke dua titik cahaya kecil di kehampaan di sebelah pintu keluar lorong. Gu Yuan, Jukun, Cailin dan Sun Er melihat ke arah tempat yang ditunjuk oleh Xiao Yan. Bagian itu awalnya gelap, tetapi ruang di kejauhan tidak cocok dengan kegelapan, dan ada sedikit cahaya yang tidak mencolok. Sepertinya ada yang salah. Pikiran ini tidak bertahan selama 1 menit di hati semua orang, dan tiba-tiba, sebuah mutasi terjadi. Pada awalnya, saya tidak tahu apa itu, tetapi ketika saya mendekat, saya menyadari bahwa itu adalah sepasang mata. Melihatnya untuk waktu yang lama membuat semua orang bergidik. Hahaha. Benua Douqi tidak pernah memiliki orang kuat Doudi selama 10.000 tahun. Aku tidak percaya bahwa itu akhirnya muncul kembali hari ini. Kemudian, dengan kekuatan kalian berlima, aku akhirnya bisa dibebaskan sekarang. Di dalam terowongan yang gelap, seolah-olah napas yang dalam dan kuat perlahan terbangun. Sepasang mata memancarkan cahaya aneh, dan sosok besar di sekitar mata menyatu dengan kehampaan gelap, membuat orang merasakan suasana jahat dan tidak nyaman. Pada pandangan pertama, hanya pupil besar yang terlihat. Jika Anda tidak hati-hati observasi benar-benar tidak dapat menemukan nafas gelap yang tersembunyi. Melihat murid besar di depannya, Xiao Yan adalah orang pertama yang merasakan aura menakutkan itu, bahkan melebihi dirinya sendiri. Segera lemparkan 3 transformasi misterius api surgawi, transformasi api iblis. Transformasi ketiadaan. Transformasi kaisar api. Kemudian penguasai Huo Henggu dengan cepat mengembun di tangannya, karena bahkan jika kekuatan Xiao Yan dari Doudi dan jiwa kaisar real menghadapi pasangan di depannya, tatapan matanya membuat kulit kepalanya tergelitik, belum lagi 4 Sun Er lainnya yang melangkah ke Doudi setelahnya. Yang aneh adalah ketika Jukun baru saja menghadapi mantan sepasang murid, dia benar-benar merasa seperti akan sujud dan menyerah, dan bahkan darah di tubuhnya mendidih dengan sangat aneh, dan semakin dekat jaraknya, semakin kuat itu. Apa yang terjadi? Untuk mencegah Xiao Yan terganggu, Jukun tidak mengatakan apa-apa kepada Xiao Yan, dan kemudian diam-diam menatap mata raksasa di depannya. Siapa yang mulia? Xiao Yan menatap sepasang murid besar di depannya, dengan erat memegang penggaris api dengan satu tangan, dan tangan lainnya seolah memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya. Dengan pemahaman Sun Er dan Cailin tentang Xiao Yan, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa arti gerakan ini? Saling melirik secara acak, siap menunggu kesempatan. Hahaha, mati. Sudah lama sekali aku tidak mengkanibal kekuatan Doudi. Dengan beberapa dari kalian, aku bisa benar-benar melahap makhluk sialan ini dan menyingkirkan kehampaan yang tak berujung ini. Suara-suara datang dari segala arah, tapi di kerumunan di depannya, dia hanya menunjukkan sepasang pupil besar, dan sosoknya terintegrasi ke dalam ruang gelap. Kami adalah Doudi yang baru dipromosikan dari benua Douqi. Kali ini, kami melakukan perjalanan ke benua baru dengan mengikuti lorong. Saya tidak tahu bagaimana mengganggu istirahat senior, jadi mari kita ucapkan selamat tinggal. Murid-murid besar itu berbicara, Xiao Yan melepaskan keduanya. Tangan wanita itu, tersembunyi dalam kegelapan, mengandung kekuatan mengerikan yang mencekik. Sun Er dan Cailin melihat Xiao Yan seperti ini, menambahkan gerakan yang dibuat Xiao Yan sebelumnya. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang dia pikirkan? Tepat ketika mereka membuka mulut, mereka melihat tekad di mata Xiao Yan. Ini hampir pintu keluar, apa yang harus saya lakukan sekarang? Gu Yuan dengan cemas menatap mata raksasa di depannya dan pintu keluar yang dipenuhi cahaya. Kalian pergi dulu. Aku akan menahannya. Aku akan menemukanmu melalui Soul Jade setelah itu.
Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian tanpa berbicara omong kosong, dia mencoba yang terbaik untuk mempercepat pembuatan bir. Energi menakutkan di tangannya. Kami menunggumu di dunia baru. Sun Er dan Cailin juga tahu keseriusan masalah ini. Menghadapi murid-murid besar di depan mereka, bahkan sekarang setelah mereka dipromosikan menjadi Kaisar Dou, mereka merasa tidak berdaya, dan tinggal di sini hanya akan menambah beban Xiao Yan. Xiao Yan, ingat, hidupmu adalah milik raja ini. Cailin dan Sun Er dengan cepat berjalan menuju pintu keluar setelah mengatakan itu. Melihat ini, Gu Yuan dan Jukun saling memandang tanpa tinta, pergi. Kemudian mereka mencoba yang terbaik untuk merangsang dendam mereka dan terbang menuju pintu keluar. Pada tingkat pembangkit tenaga listrik Doudi, Anda dapat mengetahui apa yang harus dilakukan atau tidak hanya dari persepsi aura, itulah sebabnya Xiao Yan ingin Sun Er dan yang lainnya melarikan diri terlebih dahulu. Mau pergi? Murid besar itu berkata, dan setelah menunggu selama 10.000 tahun, makanan lezat akhirnya muncul, bagaimana saya bisa membiarkannya pergi? Bum bum bum. Cahaya yang tampaknya tidak mencolok muncul dari pupil besar, mengejar beberapa orang Sun Er, mencoba menghancurkan pintu keluar. Yang aneh adalah ada cahaya hitam dan putih yang menjulang di dahi di tengah murid. Itu akan menghancurkan pintu keluar. Ayo pergi. Gu Yuan merasakan gelombang kehancuran dari cahaya www.novel.com setelah mengatakan itu, kecepatan mereka berempat meningkat secara ekstrim. Melihat keempat orang yang melarikan diri menuju pintu keluar akan diblokir, Xiao Yan segera melancarkan serangan untuk mengulur waktu bagi mereka untuk melarikan diri. Kamu bajingan, jika kamu ingin menghancurkan pintu keluar, lewati aku dulu. Wang Quan mengacu pada Wang Quan Palm. Seketika menghentikannya. Kemarahan Wang Quan. Kemudian, sementara mata raksasa itu tidak memperhatikan Xiao Yan, ketika yang pertama ingin menghancurkan pintu keluar, Xiao Yan menyerang serangan jiwanya dan mengenai mata raksasa itu secara langsung. Buddha Es Fury Fire Lotus. Makhluk tak dikenal sebelum pertemuan Xiao Yan diserang oleh jiwanya sendiri, menyebabkan dia terdiam sesaat. Di tangannya, ada Buddha Es Fury Fire Lotus yang terdiri dari 22 warna yang memancarkan aura menakutkan. Fluktuasi. Lahir untuk dilahirkan. Pergi. Xiao Yan mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya untuk mengendalikan teratai api kemarahan Buddha untuk menghancurkan murid di depannya dengan sekuat tenaga. Xiao Yan, kami menunggumu. Jika kamu mati, aku tidak akan hidup. Keempat Sun Er melarikan diri sebelum pintu keluar dihancurkan, dan kemudian seluruh ruang bergema dengan suara Sun Er yang tampaknya lembut. Pertemuan mengatakan kata-kata ini sudah cukup untuk melihat betapa pentingnya Xiao Yan baginya. Semua ini terjadi antara kilat dan batu api. Xiao Yan menatap empat orang yang menghilang di hadapannya, dan langsung merasa lega, dan bergumam pada dirinya sendiri, Sun Er Cailin, kamu harus menungguku, dan aku pasti akan mencarimu. Xiao Yan bukan orang yang bertele-tele, dan segera mengendalikan biji teratai kemarahan Buddha, yang memancarkan kekuatan penghancur, untuk menyerang murid besar di depannya. Bum bum bum. Teratai murka Buddha yang penuh dengan kehancuran berada di tengah-tengah makhluk yang tidak dikenal, dan kekuatan penghancur yang mengerikan menyebar dalam lingkaran, dan ketika akibat dari pertempuran menghilang, wajah sebenarnya dari makhluk yang tidak dikenal itu adalah tentang kepermukaan. Aku di sini untuk melihat siapa dirimu. Suara Xiao Yan bergema di lorong misterius ini. Bum bum bum. Benih teratai kemarahan Buddha meledak ketika mereka mencapai muridnya, gelombang kejut besar menghantam ruang kosong, dan akibatnya yang cukup untuk menghancurkan puncak Dou Sheng perlahan bergetar, membuat potongan buku ini tidak stabil, ruang terfragmentasi, dan kekosongan seperti lubang hitam perlahan-lahan lahir di ruang ini. Ah! Manusia sialan! Kaisar ini pasti akan membuatmu membayar. Beberapa noda darah menyebar dari pupil besar, dan kutu jatuh. Di ruang yang sunyi, itu sangat keras, dan suara-suara marah dari murid-murid itu penuh amarah, dan makanan yang akhirnya sampai di mulut membiarkan keempat orang itu pergi. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Namun, itu jelas meremehkan kekuatan penghancur yang dimiliki oleh Buddha Fury Lotus. Itu dengan tergesa-gesa mencegah keempatnya melarikan diri dari pintu keluar, meremehkan serangan Xiao Yan, dan menderita banyak kerusakan. Mata raksasa itu tampak marah, perlahan aku melihat seluruh tubuh di belakang pupil muncul. Xiao Yan menatap matanya dan melihat bahwa ini adalah naga emas raksasa yang tak tertandingi. Tubuhnya panjangnya ratusan kaki, dan ekor yang terjerat bergoyang, dan nafas yang berasal dari yang tak terlihat hanya lebih kuat dari Xiao Yan, dan tanduk naga di dahinya patah. Anda harus tahu bahwa tanduk naga di keluarga naga adalah identitas simbol kekuatan terbesar. Tanduk naga yang patah tidak kurang berdampak pada naga daripada manusia, dan tidak mengherankan jika ia menyatu dengan ruang kosong, dan orang hanya dapat melihat sepasang naga besar.
murid. Ternyata naga ini. Kulitnya berwarna sama dengan lingkungan sekitarnya yang gelap, jadi dia hanya bisa menunjukkan kepada semua orang sepasang murid. Xiao Yan tiba-tiba menyadari. Sial! Sialan! Sial! Beraninya seorang manusia kecil berani menyakitiku. Naga emas di depannya meraung, dan dapat dilihat bahwa Xiao Yan benar-benar membuatnya marah. Menderita sampai mati. Naga emas meraung pada Xiao Yan dan menghembuskan napas naga, lalu mendorong cakar naga di seluruh tubuhnya dan terbang ke arah Xiao Yan, berusaha menghancurkan manusia kecil ini dengan kekuatan cakarnya yang paling kuat. Tapi bagaimana bisa Xiao Yan memberi kesempatan pada naga raksasa di depannya? 3.000 guntur bergerak dalam sekejap, dan penguasa api aneh di tangannya perlahan-lahan dikelilingi oleh api aneh. Xiao Yan jelas ingin melawan raksasa itu. Naga satu cakar. Tepat ketika Xiao Yan hendak berjuang keras, Xiao Yi berlari keluar dengan mengoceh, menelan semua napas naga dalam satu tegukan, dan kemudian berdiri di bahu Xiao Yan dan mengoceh ke arah naga emas di depannya, di dahi. Sebuah rune misterius itu persis sama dengan naga emas yang muncul menjulang. Jika Anda melihat lebih dekat, bahkan tanda di dahi Xiao Yi lebih cerah dan lebih menyilaukan daripada naga. Naga emas itu sangat marah dan mengarahkan cakar naga itu ke arah cakar Xiao Yan, tetapi ketika dia melihat tanda misterius di dahi Xiao Yi, tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa detik, dahi naga itu menyala putih, dan kemudian naga raksasa di depannya terus mengaum pada Xiao Yi, seolah meminta bantuan Xiao Yi. Xiao Yi mengoceh padanya, meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang terjadi. Xiao Yi berkata pada dirinya sendiri bahwa naga emas di depannya sedang berbicara dengannya dalam bahasa naga. Ah! Naga emas tiba-tiba berteriak keras setelah Xiao Yi sepertinya berbicara sebentar. Di dahi naga emas, dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, terus melingkar, dan kemudian dipisahkan dari dahi masing-masing. Tiba-tiba ada dua sosok, satu hitam dan satu putih. Xiao Yan merasa bahwa sosok putih memancarkan aura yang kuat, yang tampaknya agak mirip dengan Jukun, sedangkan sosok hitam memancarkan aura dingin, jahat dan tidak nyaman, dan sosok putih memandang Xiao Yan dengan sedikit rasa sakit. Sosok menatap Xiao Yan dengan kebencian, ingin membunuh Xiao Yan. Sialan! Mustahil! Bagaimana kamu bisa melepaskan diri dari kendaliku? Sepertinya kamu akan berhasil. Selama aku menelan beberapa doudi, aku benar-benar bisa menelan jiwamu. Sosok hitam berkata kepada sosok putih dengan terkejut. Seharusnya itu hal baik yang kamu lakukan, kan? Sosok hitam itu mengejek Xiao Yan dengan jahat. Tapi lupakan saja, setelah bertahun-tahun, kamu masih begitu terobsesi dengannya. Tidakkah mungkin bagi kami untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya jika kamu menyerah? Mengapa kamu harus melawan kami? Kamu harus tahu itu dengan kekuatanmu, kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk jika kamu menyerah. Sosok hitam itu berkata perlahan. Kemuliaan dan kekayaan yang tiada habisnya. Kamu pikir aku langka? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Sosok putih itu mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Raja Naga Emas benar-benar memenuhi reputasinya. Aku belum mengasimilasimu selama bertahun-tahun, tetapi hari ini adalah waktunya untuk menyelesaikannya. Omong-omong, aku benar-benar ingin berterima kasih kepada bocah manusia ini. Jika bukan untuk trauma yang dia sebabkan padamu hari ini, aku harus melahapmu. Itu harga yang kecil untuk dibayar. Menderita sampai mati. Sosok hitam itu menunjukkan senyum jahat, meskipun dia tidak tahu mengapa Raja Naga Emas melepaskan diri dari kendalinya hari ini, tetapi sekarang setelah terluka, itu adalah waktu terbaik baginya. Dengan fluktuasi yang mengerikan, dia melancarkan serangan ke sosok putih. Jinglian ya Allah, tolong aku. Sosok putih dan sosok hitam itu awalnya berada di jalan buntu, tetapi karena Raja Naga Emas memakan teratai kemarahan Buddha dari Xiao Yan, lukanya tidak ringan, dan dia hanya bisa menghadapi sosok kecil itu di bahu Xiao Yan. Yi meminta bantuan, meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang terjadi di depannya, tetapi melihat Xiao Yi menatap sosok hitam dengan ekspresi berat, karena tidak percaya pada Xiao Yi, dia melepaskannya. Untuk sosok hitam, bawahan Xiao Yan itu juga diam-diam menyeduh lapangan api berbeda yang diperoleh dari warisan Kaisar kuno, jika terjadi kejadian tak terduga. Dalam pertempuran semacam ini di tingkat Doudi, hanya kotak api berbeda yang diperoleh dari warisan Doudi yang bisa berguna. Zamau tua, karena tuanmu telah dirusak, maka kamu tidak mati. Sosok hitam itu menampar Raja Naga Emas, dan Raja Naga Emas tertangkap basah, dan Raja Naga Emas mundur dengan mantap. Sosok hitam itu terus melancarkan serangan. Tepat saat sosok hitam itu akan berhasil menyerang titik vital Raja Naga Emas, nyala api putih susu membakar ke arah sosok hitam itu, menghalangi serangan itu.
Anda harus tahu bahwa ketika Xiao Yan menghadapi Kaisar Surgawi dari roh pertempuran di benua Douqi sebelumnya, dia memerintahkan semua api yang berbeda di benua Douqi, semua sumber api dari api yang berbeda untuk tetap berada di tubuh Xiao Yi. Dan sekarang adil untuk mengatakan bahwa Xiao Yi memiliki roh api dengan asal dari 23 api yang berbeda tidak dapat diremehkan. Sialan! Segel reinkarnasi? Bagaimana mungkin? Sosok hitam itu menatap tanda misterius di dahi Xiao Yi yang semakin menyilaukan, dan mau tidak mau kehilangan suaranya. Dari mulutnya, Xiao Yan sepertinya mendengar emosi ketakutan, bahkan ketakutan. Bahkan serangan di tangannya mandek. Yahaha! Kotak api aneh di tangan Xiao Yan terbang ke arah Xiao Yi dalam momen tak terkendali, dan tubuh Xiao Yi tiba-tiba menyala dengan 22 warna api aneh yang berbeda. Plot umumnya terbang langsung ke pilar batu masing-masing. Sosok hitam itu merasakan banyak kekuatan dari alun-alun api yang berbeda. Novel, ketakutan lahir dari hati. Lari! Untuk beberapa alasan, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hati sosok hitam itu. Bum bum bum. Fire Plaza yang berbeda 22 warna seperti formasi besar, menyelubungi sosok hitam yang baru saja ingin melarikan diri. Ketika Raja Naga Emas melihat ini, naga itu menarik napas di mulutnya dan pergi keluar, bekerja sama dengan upaya Xiao Yi untuk menyegel sosok hitam itu. Saya tidak menyangka bahwa saya masih bisa melihat segel reinkarnasi dalam hidup saya. Raja Naga Emas, karena masalah ini telah sampai pada titik ini, saya akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan dengan menghancurkan tubuh Anda. Melihat sosok hitam itu tidak bisa lepas dari lapangan api berbeda yang terkutuk ini, gumamnya pada dirinya sendiri. Gelombang menakutkan terbang menuju tubuh naga Raja Naga Emas. Jelas, ini adalah pukulan terakhir dari sosok hitam. Xiao Yi dan Raja Naga Emas berusaha sekuat tenaga untuk menyegel sosok hitam itu. Xiao Yang Wang tahu setelah pertempuran bahwa ini bukan lagi pertempuran yang bisa dia campur tangani. Hahaha. Raja Naga Emas, tubuh fisikmu telah hancur, fondasimu telah terguncang, dan misiku telah selesai. Lain kali kegelapan akan mengalahkan cahaya. Sosok hitam itu ditelan oleh Different Fire Plaza sebelumnya dia selesai berbicara, dan jiwanya akan mengikuti. Perlahan-lahan disempurnakan dari waktu ke waktu. Bagian dalam lorong itu terfragmentasi, Raja Naga Emas dan Xiao Yi sama-sama kehabisan napas. Xiao Yan buru-buru terbang untuk memeriksa situasi. Terima kasih banyak kali ini, ya Ohwo. Sosok putih bernama Raja Naga Emas itu tersenyum pada Xiao Yi meskipun dia hanya memiliki satu jiwa yang tersisa. Xiao Yi tidak menjawabnya, seolah mencoba mengingat sesuatu. Xiao Yan mengambilnya dan berkata, ingatannya belum sepenuhnya pulih, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pusaran itu sudah terbentuk sebelum mereka menyadarinya, dan mereka memancarkan hisapan serakah, seolah-olah mereka ingin melahap Xiao Yan dan yang lainnya. Kenapa kamu ada di sini? Xiao Yi jelas mengingat sesuatu, dan berbalik menghadap Raja Naga Emas. Sudah terlambat untuk mengatakan, ruang ini akan runtuh. Keluar dan berbicara denganmu secara detail. Ikut aku, kata Raja Naga Emas. Setelah menyelesaikan gerakannya, sebuah miniatur muncul di kehampaan yang rusak di depannya. Saluran kecil. Raja Naga Emas baru saja melalui pertempuran besar, dan sekarang dia telah menembus kehampaan lagi, dan tubuh jiwanya semakin lemah. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu persetujuan Xiao Yan, jiwanya langsung bersemayam di cincin nadi tangan Xiao Yan. Bum bum bum. Ruang di mana Xiao Yan dan yang lainnya runtuh seketika, dipimpin oleh Raja Naga Emas, mereka mengalir ke lorong baru. Dalam beberapa saat, sebuah pintu sederhana muncul di depan mereka bertiga. Di sana adalah bau yang akrab di pintu. Karena api aneh di tubuh berdenyut hebat, seolah melihat makanan paling enak. Ini? Xiao Yan menatap Raja Naga Emas dengan syok. Sudah 10.000 tahun. Saya akhirnya kembali, saya tidak tahu di mana Anda berada, Tuoshe. Melihat gerbang kuno, Raja Naga Emas mau tak mau bergumam dengan mata basah. Xiao Yi melihat ke pintu sambil berpikir, dan tanda misterius di dahinya menjadi semakin cerah. Xiao Yi, aku masih membutuhkan bantuanmu untuk membuka gerbang batu. Kata Raja Naga Emas dan melayang ke gerbang, menggumamkan sesuatu di dekat gerbang, dan rune misterius di dahi Xiao Yi jatuh dari dahinya dan bergerak menuju gerbang. Gerbang terbang di atas gerbang batu. Jangan khawatir, aku tahu kamu memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, dan akan ada jawaban yang ingin kamu ketahui. Raja Naga Emas dengan jelas melihat bahwa Xiao Yan bingung dan berkata dengan cepat. Gerbang batu di depannya perlahan terbuka, dan aura menakutkan seperti raksasa tidur terpancar dari gerbang batu, yang secara langsung membuat Xiao Yan merasakan tekanan untuk berlutut dan menyembah, tetapi ada juga keramahan kuat yang mengikuti. Apa yang terjadi? Xiao Yan merasa 10.000 bingung pada saat ini,
tetapi dia harus menekan kebingungan di dalam hatinya dan mengikuti Xiao Yi dan Raja Naga Emas dan berjalan perlahan. Xiao Yan melihat ke dalam Shimen dan menemukan ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Tidak banyak barang mahal di gerbang batu kuno dan sederhana. Yang paling mencolok adalah di tangga gerbang batu. Seorang lelaki tua berjubah gelap tidak memiliki apapun yang istimewa dari wajahnya. Jika dia mengabaikan rambutnya yang berwarna-warni, jika demikian, dia hampir tidak ada bedanya dengan orang-orang tua biasa itu. Pada saat ini, lelaki tua itu stabil dan damai, tetapi aura kehancuran yang dirasakan dari lelaki tua itu duduk bersila di antara kuncup, dengan matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka di wajah lamanya. Xiao yang telah melihat sosok ini beberapa kali, dan warisannya datang dari orang di depannya. Pada saat ini, Xiao yang tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah Kaisar kuno Tuoshe yang sebenarnya. Murid Xiao Yan, saya telah melihat tuannya. Xiao Yan memandang Kaisar kuno Tuoshe yang muncul lagi di depannya, dan segera berkata dengan hormat dengan tangan di depan sosok di depannya. Lagi pula, jika bukan karena Dou Di Cafe Menshang yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno Tuoshe, tidak akan ada Xiao Yan hari ini. Xiao Yan juga menerima warisan dari Kaisar kuno Tuoshe. Jadi masuk akal untuk memanggil Master. Kamu anak yang cukup pintar. Xiao Jin telah benar-benar bekerja keras untukmu selama ini, hei. Kaisar Tuoshe memandang Raja Naga Emas yang lemah di depannya dan menghela nafas tanpa henti. Kemarilah, Xiao Yi. Kaisar kuno Tuoshe tersenyum pada 3 orang di depannya, dan segera melambaikan cahaya putih susu ke arah Raja Naga Emas. Jiwa ilusi Raja Naga Emas yang semula menjadi semakin solid, Xiao Yi juga berdiri di pundak Kaisar Tuoshe Gu, seolah mencoba mengingat sesuatu. Apakah itu segel reinkarnasi? Gumam Kaisar Tuoshe. Ruang di depan Anda adalah kuncup api, saya tahu Anda memiliki banyak pertanyaan, duduklah dan saya akan berbicara dengan Anda perlahan. Mendengar ini, Xiao yang tidak bertindak genit. Dengan kedipan sosoknya, dia duduk bersila di atas kuncup api. Siapapun yang dipromosikan ke tingkat Douji di benua Douji akan dipadati oleh pesawat benua Douji. Hanya dalam beberapa hari, sebanyak beberapa dekade, perpindahan akan mencapai titik kritis, dan kemudian kamu harus meninggalkan benua Douji dan pergi ke peringkat benua baru. Wajah Kaisar kuno Tuoshe memandang Xiao Yan dan berkata perlahan tanpa menunggu yang terakhir untuk berbicara. Aku juga merasakan hal ini, tapi mengapa kita berlima diserang oleh Raja Naga Emas ketika kita memasuki lorong menuju dunia baru? Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, jika menurut apa yang Kaisar Tuoshe katakan, mengapa ada di dalamnya? Lorong? Ada orang yang menyerang diri mereka sendiri, bukankah seharusnya ada pesawat untuk menarik orang? Kamu benar-benar salah menyalahkannya. Kaisar Tuoshe Gu memandang Raja Naga Emas dengan penuh rasa bersalah dan melanjutkan. Kamu benar, setiap orang yang memasuki dunia baru dari benua bawah akan memiliki seseorang untuk menjemput mereka, tetapi saluran yang menghubungkan benua Douji kita ke dunia baru dihancurkan oleh perang 10.000 tahun yang lalu. Beberapa orang meninggal dalam pertempuran, dan beberapa orang melakukan yang terbaik untuk memperbaiki lorong itu, jadi kami belum dapat membimbing orang sejak 10.000 tahun yang lalu. Xiao Yan melihat jejak kehilangan melintas di matanya ketika Kaisar Tuoshe berbicara. Tuan, apa tanda reinkarnasi di dahi Xiao Yi? Xiao Yan selalu peduli dengan apa yang dikatakan sosok hitam itu sebelumnya. Xiao Yi telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dan itu sangat membantunya. Xiao yang tidak menginginkan Xiao Yi ada 3 poin panjang dan 2 poin pendek. Ini bukan hanya masalah kekuatannya sendiri telah turun secara signifikan. Xiao Yi lebih seperti mitra untuk dirinya sendiri. Segel reinkarnasi adalah tanda yang ditinggalkan di dunia ini oleh pembangkit tenaga listrik paling puncak di seluruh dunia 1000 besar. Ketika waktunya tepat, pembangkit tenaga puncak sebelumnya akan bangun lagi www.novel.com atau mereka akan memberikan tanda yang mereka pilih untuk dimiliki. Kekuatan pemain puncak, tetapi tidak ada yang tahu berapa lama waktu ini, kata Kaisar Tuoshe dengan hormat di matanya. Semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Xiao Yan menatap Xiao Yi dengan tenang, dan tiba-tiba ada jejak bergerak. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mengalami kecelakaan suatu hari nanti. Xiao Yan berkata dengan tegas. Aku memberitahumu tentang perang 10.000 tahun. Pertempuran 10.000 tahun yang lalu menutupi langit dan matahari. Itu mengumpulkan orang-orang yang disukai surga dari seluruh alam semesta untuk bertarung melawan ras jahat alien yang terisolasi dari ribuan dunia. Itu berlangsung selama 10 tahun. Pada akhirnya, dunia dakian kita mengorbankan semua pembangkit tenaga listrik puncak dan mati-matian membakar semua vitalitas mereka sendiri untuk menyegel ras alien yang keji.
Untuk menunda invasi dunia dakian kita oleh ras alien, mari kita bernafas kami melawan balik dengan amarah, dan akhirnya menimbulkan kerusakan parah pada alien dan mengusir mereka keluar dari dunia dakian. Dalam pertempuran itu, kami meremehkan kekuatan alien, menyebabkan dunia dakian kami menderita kerusakan parah. Pembangkit tenaga listrik utama kami di dunia 1000 besar membakar kekuatan hidup untuk menyegel ras alien, tetapi ras alien adalah keberadaan yang paling puncak, jadi bahkan jika semua kekuatan hidup dibakar, itu tidak akan mati dalam arti sebenarnya. Segel reinkarnasi, pilih pewaris untuk mewarisi kekuatan mereka sendiri atau tanam segel reinkarnasi lain kali untuk melawan ras jahat dari luar wilayah, ini adalah asal dari segel reinkarnasi. Meskipun pembangkit tenaga listrik teratas dari kejahatan ras dari luar wilayah disegel, kekuatan segel berlanjut. Itu melemah, mungkin dalam 100 tahun, semua ras jahat ekstrateritorial akan kembali, pada saat itu, dunia ini hanya bisa mengandalkanmu. Kaisar kuno Tuo dia memandang Xiao Yan di depannya dengan ramah, seolah dia telah membuat keputusan. Apakah kamu ingin berlatih Feng Jue yang asli? Kaisar kuno Tuoshe memandang Xiao Yan dengan serius, di gerbang batu yang lebar, beberapa sosok berdiri di dalamnya. Feng Jue yang asli. Semua pencapaian Xiao Yan di benua Douki tidak dapat dipisahkan dari teknik kultivasi Feng Jue. Meskipun tidak terlepas dari usaha dan ketekunannya sendiri, siapa yang bisa mengatakan bahwa tidak ada Feng Jue seperti surga dan neraka? Untuk itu, merindukan. Tuan, tolong beritahu saya. Meskipun Xiao Yan masih tidak tahu apa yang disebut Tuan Feng Jue yang sebenarnya, dia berada di benua baru yang tidak dikenal ini. Hanya kekuatan adalah jaminan terbaik, dan karena dia harus membangkitkan leluhurnya untuk menemukan klan dan kekasihnya, kekuatan adalah hal yang paling penting, jadi Xiao Yan setuju tanpa berpikir. Bum bum bum. Xiao Yan melihat ada gulungan misterius di tangan Tuoshe Gudi tiba-tiba tanpa alasan. Melalui gulungan itu, Xiao Yan merasakan api aneh di tubuhnya dan bahkan hal-hal yang lebih dalam di tubuhnya menjadi lebih gelisah. Semua ini tampaknya disebabkan oleh gulungan di depannya. Tuan, inikah ini? Xiao Yan bertanya sambil menahan kejutan kuat di hatinya, berpikir bahwa tuannya Tuoshe Gudi pasti tidak akan menyakitinya. Inilah penghakiman pembakaran yang sebenarnya. Tuoshe Gudi berkata dengan jelas. Feng Jue yang asli. Pada saat ini, hati Xiao Yan sangat terkejut. Ketika dia masih di benua Douki, jejak jiwanya yang tertinggal di benua Douki mengatakan bahwa dia bisa mencapai prestasi ini karena Feng Jue, dan Tuoshe Gudi pernah mengatakan sebelumnya di benua Douki bahwa bahkan jika saya tidak tahu siapa yang menciptakan Burning Jue. Sekarang Kaisar Tuoshe mengeluarkan gulungan lain yang disebut Burning Jue. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak terkejut? Tidak heran api aneh di tubuhku sangat gelisah. Tidak, seharusnya Feng Jue di bagian terdalam tubuhku lebih akurat. Pada saat ini, Xiao Yan merasa bahwa Feng Jue di tubuhnya telah melihat ketika saya melihat Feng Jue di tangan Kaisar kuno Tuoshi, saya merasa bahwa Feng Jue yang saya kembangkan seperti peta yang rusak, dan tuannya tampaknya memiliki yang paling lengkap. Apakah itu terasa luar biasa? Kaisar kuno Tuoshe menatap Xiao Yan sambil tersenyum, seolah-olah setiap gerakan dan bahkan pikiran di dalam hatinya semua dilihat oleh Kaisar kuno Tuoshe. Jejak jiwa yang tersisa di benua Douki tertinggal ketika saya baru saja dipromosikan menjadi Kaisar Dou. Anda hanya mewarisi kekuatan api saya, tetapi tidak mewarisi teknik kultivasi lengkap ini. Setelah 10.000 tahun, ingatan klon dan kognisi hanya dipertahankan sebelum saya dipromosikan menjadi Doudi, dan karena sudah terlalu lama, saya tahu sedikit hal. Aku sekarang, tapi aku adalah kekuatan jiwa paling lengkap yang tersisa di dunia ini sebelum aku tertidur. Kaisar kuno Tuoshe berkata perlahan kepada Xiao Yan. Apa yang Kaisar Tuoshe katakan sangat jelas, Xiao Yan mengerti semuanya saat ini. Mengapa Tuoshe kuno terlihat ragu-ragu untuk berbicara ketika dia menerima warisan di istana gua Kaisar kuno Tuoshe? Ternyata ingatannya tidak lengkap. Jejak avatar jiwa Kaisar kuno Tuoshe di gua Kaisar kuno di benua Douki hanya merekam ingatan Kaisar kuno Tuoshe sendiri di benua Douki, jadi dia tidak mengungkapkan terlalu banyak kepada Xiao Yan saat itu. Karena tidak ada cara untuk membicarakannya lagi pula, ingatannya tidak lengkap dan tidak ada cara untuk membicarakannya tanpa ingatan dunia baru. Setelah itu, Kaisar kuno Tuoshe menerobos benua Douki dan memasuki pesawat baru. Semua kenangan tidak disimpan pada avatar jiwa benua Douki. Tuoshe kuno di depannya ditinggalkan oleh Tuoshe kuno yang mengalami benua baru. Tahu banyak rahasia yang tidak diketahui. Oke, cepat, datang dan rasakan keputusan yang membara di tanganku dengan hati-hati. Kaisar kuno Tuoshe memandang murid di depannya sambil tersenyum.
Informasi yang dikembalikan dari kekuatan jiwa di benua Douki sangat optimis tentang warisan ini. Xiao Yan, murid yang mengambil jubahnya, mengangguk ke arahnya cukup puas. Menatap kosong pada gulungan hitam ilusi di tangan Kaisar Tuoshegu, Xiao Yan menjilat lidahnya dan berkata sambil tersenyum, "Meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, aku benar-benar bernasib denganmu." Setelah berbicara, Xiao Yan mengangkat senyum cerah di wajahnya yang lembut. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil gulungan hitam di mata Kaisar Tuoshe yang sedikit bergerak. Tepat ketika telapak tangan menyentuh gulungan itu, sensasi terbakar yang berapi-api datang dari telapak tangan. Hah! Xiao Yan menatap Kaisar kuno Tuoshe dengan bingung. Meskipun Xiao Yan sudah melahap beberapa jenis api aneh, suhu ini tidak masalah, tapi Xiao Yan takut sesuatu akan berubah, jadi dia berbalik untuk melihat tuannya. Tenang, ini Fen Jue yang memeriksa apakah ada api abnormal di tubuhmu, karena Fen Jue yang asli, api abnormal adalah premis dasar kultivasi. Kaisar Tuo dia jelas melihat ketidakpahaman Xiao Yan dan angkat bicara. Pada gulungan hitam Burning Jue, nyala api kecil terbang menuju tubuh Xiao Yan dengan kecepatan tinggi. Pada awalnya, Xiao Yan merasa bahwa nyala api ini terbang di sekitar tubuhnya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia merasa hati-hati, sepertinya, saat saya guru berkata, saya memeriksa tubuh saya. Ketika api melayang ke nasi yang berisi api aneh di tubuhnya, dia menjadi diam. Pada saat ini, rahasia di tubuhnya tanpa syarat menjadi jelas oleh sekelompok kecil api ini. Mengetahui situasinya, Xiao Yan tidak terburu-buru dan segera duduk dengan menyilangkan kaki, membiarkan api menyergap tubuhnya. Api menghilang dari tubuh Xiao Yan setelah beberapa menit, dan kemudian adegan Qi terjadi. Gulungan di tangan Xiao Yan tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan aura yang membuat Xiao Yan memberi hormat padanya, seolah-olah dunia dibayangi olehnya, meledak dari gulungan itu, dan bahkan Kaisar kuno Tuoshe dan penutup The Golden Dragon King merasakan nafas dan sudut matanya sedikit basah, lalu sebuah pesan muncul di benak Xiao Yan. Keputusan ini disebut Burning Jue. Ini dibagi menjadi 6 alam. Satu adalah Burning Jue, membakar fondasi. Yang kedua adalah Burning Jue, membakar jiwa. Yang ketiga adalah Burning Jue, membakar tubuh. 4 adalah Burning Heaven. 5 adalah membakar bumi. 6 adalah membakar diri Tuhan menjadi dunia. Ini adalah praktik yang diciptakan oleh dewa dengan segenap kekuatannya, dan itu adalah pekerjaan yang paling saya banggakan. Nilainya tak terukur. Mereka yang mendapatkan latihan ini mencari kekayaan dan bahaya, jejak surga dan jejak neraka. Semoga mereka yang ditakdirkan bisa mendapatkannya jika terjadi malapetaka, itu dapat membantu dunia, ingatlah itu. Sebuah suara panjang dan kuno perlahan muncul di benak Xiao Yan. Mata Xiao Yan menatap kehampaan di depannya, karena yang disebut sebagai pendiri Fen Jue memiliki tanda yang sama di dahinya sekarang, dan itu adalah tanda leluhur klan Xiao-nya. Saya yakin Anda juga telah merasakan jejak tanda leluhur. Saya hanya bisa memberitahu Anda sekarang bahwa pendiri Fen Jue memang memiliki hubungan yang mendalam dengan klan Xiao Anda. Tetapi jika Anda ingin menemukan klan Anda harus menjadi lebih kuat. Melihat akhir meditasi, Kaisar Tuoshe bertanya pada Xiao Yan, yang baru saja membuka matanya. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi. Pikiran Xiao Yan penuh dengan pikiran. Sebelumnya, garis keturunan Dou di keluarga Xiao tiba-tiba jatuh, dan kemana orang-orangnya di benua Dou dipergi. Banyak misteri yang tidak diketahui masih perlu ditemukan sendiri. Kaisar Tuoshe jelas tahu sesuatu, tapi dia tidak menyebutkan Xiao Yan, jadi premis dari semua ini adalah untuk memiliki kekuatan yang kuat. Xiao Yan menghela nafas dengan emosi, dan Fen Jue, yang tertanam dalam benaknya, berpikir sendiri. Memang, akhir juga merupakan awal yang baru. Benua Douki tempat kita berada hanya dapat dianggap sebagai pesawat yang lebih rendah. Jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda akan dipromosikan ke bidang atas ini. Saya juga terbakar untuk mencapai saat ini. Saya ingin datang dari berbagai residu. Anda juga harus tahu beberapa pendiri Fen Jue dalam dialog antara Anda, dan Anda harus memanggilnya Shizu. Kaisar kuno Tuoshe merindukan melihat gulungan hitam dan membungkuk diam-diam. Tuan, dia pasti eksistensi paling puncak di dunia yang hebat ini, kan? Xiao Yan dari keputusan pembakaran yang dibuat sendiri. Membaca www.ukanshu.com. Dewa ini mengaku kata-kata seperti itu, ditambah mulut tuannya, dia bisa mendengar beberapa petunjuk, karena tuannya juga yang dibakar, dewa primitif, yang baru saja terdengar di benaknya seharusnya adalah guru tuannya Tuoshe Gudi. Tuanku sendiri. Apa yang sebenarnya Anda pikirkan adalah bahwa saat itu saya adalah nyala api yang lahir di antara langit dan bumi, dan saya tidak ada hubungannya dengan dunia besar ini.
Saya baru saja memasuki benua Kaisar Dou, dan saya menyebabkan banyak masalah karena saya tidak tahu aturan dunia ini, tetapi saya beruntung bertemu tuannya. Jika bukan karena dia, saya tidak akan hari ini, batuk. Lebih baik Anda tidak tahu banyak hal, dan Anda secara alami akan tahu kapan waktunya tepat. Kaisar Tuoshe mengucapkan beberapa kata dengan jelas kagum, dengan senyum ramah di wajahnya. Kelembaban sudut matanya tidak bisa menyembunyikan rasa rindunya pada tuannya, dan kemudian dia dengan cepat mengubah mulutnya seolah-olah Xiao Yan telah menemukannya. Karena kamu sekarang telah memperoleh penghakiman pembakaran yang lengkap, itu telah memenuhi keinginanku, dan guru akan memiliki penjelasan ketika dia bangun lain kali. Kaisar Tuoshe Gu menghela nafas dalam-dalam. Tapi ada satu hal lagi yang membutuhkan bantuanmu, atau sebuah misi, tapi itu mungkin cara terbaik bagimu untuk menjadi lebih kuat. Kaisar kuno Tuoshe tiba-tiba memandang Xiao Yan dan Raja Naga Emas dengan serius. Perintah guru harus dipatuhi. Guru, tolong katakan. Xiao Yan mengepalkan kedua tangannya dan menghormati Kaisar kuno Tuoshe. Kamu harus mengumpulkan api suci. Dan semakin banyak semakin baik. Karena ini terkait dengan garis keturunan keluarga Xiao dan perang masa depan, tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu secara detail, tetapi Xiao Jin akan membantumu. Ingat, kamu tidak boleh mengaktifkan dan menggunakan pola klanmu jika kekuatanmu belum mencapai level bertarung dengan makhluk abadi. Tuoshe Gudi berkata dengan sungguh-sungguh. Memang, Xiao Yan merasakan jejak darah dari fluktuasi Feng Jue, dan apa yang dikatakan tuannya sepertinya benar. Yang kedua adalah permintaan saya. Apakah Anda melihat Raja Naga Emas di depan Anda? Tuoshe Gudi tiba-tiba berkata dengan rasa bersalah, dan jelas ada rasa lain dalam suaranya. Tuoshe, kamu dan saudara-saudaraku, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri seperti ini. Karena itu adalah keputusanku, aku tidak pernah menyesalinya. Raja Naga Emas berkata kepada Kaisar kuno Tuoshe, bahkan dalam keadaannya. Jiwa, mata Raja Naga Emas melihat Kaisar kuno Tuoshe dengan tegas, dia tidak bergerak sedikit pun. Ketika dunia 1000 besar kita mundur, jika Anda tidak memimpin klan naga untuk mendukung, di mana akan ada tulang tua seperti saya? Jinlong, Anda memperlakukan saya seperti ini, dan itu adalah tuduhan pengkhianatan terhadap seluruh klan. Aku benar-benar merasa kasihan, kali ini aku akan membiarkanmu muridku Xiao Yan menebusnya untukku. Aku benar-benar minta maaf untukmu. Mata Kaisar kuno Tuoshe penuh dengan rasa bersalah, dan ada sedikit permintaan maaf di mulutnya. Saudaraku, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya ada hubungan yang mendalam antara Tuan dan Raja Naga Emas, tetapi sekarang, meskipun Xiao Yan bingung dan tidak banyak bertanya, dia terus mendengarkan Tuo. Kata Shegudi. Jinlong, kamu tidak perlu berdebat denganku, dengarkan aku, guruku dan aku telah menanam segel reinkarnasi, dan kita akan bangun di pertempuran berikutnya. Tugas paling mendesak sekarang adalah kamu. Anda harus terlebih dahulu menyusun kembali tubuh Anda, dan kemudian pergi ke klan naga untuk menghapus tuduhan, dan memulihkan kekuatan Anda ke puncak untuk mengatasi bencana berikutnya. Master meramalkan sebelum dia tertidur bahwa waktu berikutnya mungkin yang terakhir-akhir. Kakak yang baik, ini adalah keberuntungan terbesar memilikimu dalam hidup ini. Kali ini, itu adalah muridku untuk melindungimu. Kaisar kuno Tuoshe terdengar lembut di benak Jinlong. Lagi pula, tidak ada yang dikatakan, dan persaudaraan, tidak perlu katakan, ada di hati mereka berdua. Setelah menghibur saudara baiknya, Kaisar Tuoshe terus berbicara dengan Xiao Yan. Dua tugas berat ini akan diserahkan kepadamu, Xiao Yan, kami percaya bahwa kamu akan berhasil. Ketika kamu berhasil, itu akan menjadi waktu bagi kami untuk bangun. Ketika saatnya tiba, kami akan menciptakan kembali kemuliaan bersamamu, dan kami akan membunuhmu bersama. Klan jahat dari luar wilayah. Kaisar kuno Tuoshe memandang Xiao Yan dengan penuh harap. Jinlong, kamu harus tinggal di sana dan membantu Xiao Yan di masa depan. Sebuah cincin yang tampaknya sederhana di jarinya jatuh ke tangan Xiao Yan. Cincin ini disebut cincin api kaisar, dan ada sekitar 100 kaki ruang di dalamnya. Ada beberapa pil obat lain dan keterampilan bertarung yang telah saya pelajari dan saya pelajari. Ada juga pesona luar angkasa untuk pertolongan pertama. Saat menghadapi musuh yang tak terkalahkan, hancurkan dengan cepat dan Anda dapat melarikan diri jauh, terutama ras jahat ekstrateritorial itu. Selain itu, saya juga menyimpan klon jiwa dalam misi penting yang saya sebutkan dan beberapa rahasia yang ingin Anda ketahui. Ketika Anda mengumpulkan api aneh yang sesuai atau kekuatan mencapai tingkat yang sesuai, Anda akan mengetahuinya secara bertahap. Ketika Anda cukup kuat, Anda dapat mengetahuinya dengan menyentuhnya dengan jiwa Anda. Ingatlah untuk menyimpan cincin ini dengan aman. Kaisar Tuoshe berkata dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Yan. Lihatlah ruang 100 sang di dalam cincin, ada banyak hal dalam bahan gulungan obat. Hati Xiao Yan sangat terkejut.
Ruang biasa untuk menerima cincin itu hanya beberapa meter. Umumnya, ada orang-orang spesial yang lebih baik. Hanya yang terbuat dari bahan khusus yang memiliki ruang lebih dari 10 kaki. Jika ruang 100 kaki ini dilelang di daratan, adegan seperti apa itu? Tentu saja, Xiao Yan tidak benar-benar cukup bodoh untuk menjualnya. Kemudian Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, Tuan, saya pasti akan melindungi cincin ini." Apakah itu ras alien? Tampaknya tuannya sendiri membenci orang-orang ini sampai ke intinya. Sosok hitam sebelumnya juga harus dianggap sebagai ras alien. Kekuatannya sangat kuat. Xiao Yan bertanya pada dirinya sendiri berdasarkan kekuatannya saat ini. Mustahil untuk mengalahkannya, tetapi pertahanan diri bukanlah masalah. Kamu masih muda dan memiliki potensi tak terbatas. Tuanku dan aku sama-sama percaya padamu. Misiku dapat dianggap selesai. Jiwa ini harus menghilang. Jiwa ilusi Kaisar Tuoshe perlahan berubah menjadi bintang. Dibubarkan dengan semburan kelegaan di mukanya. Perpisahan dengan hormat kepada tuannya. Xiao Yan dengan sungguh-sungguh bersujud 3 kali di tempat avatar jiwa Kaisar kuno Tuoshe menghilang, dan Jinlong melihat jiwa Kaisar kuno Tuoshe yang menghilang, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Kalau begitu, kamu menungguku, dan aku juga akan menambahkan sentuhan berat ke dunia ini." Setelah waktu yang lama, Xiao Yan, yang pertama bereaksi, mengepalkan tinjunya ke arah Jinlong dan berkata, "Senior, saya tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Aku saudara tuanmu, aku memiliki yang termuda dan senior, aku dipanggil Shizu." Jiwa naga emas di depannya mengeluh kepada Xiao Yan. "Menguasai." "Ya, itu bagus." Dia tersenyum dan masuk ke Emperor Flamering di tangan Xiao Yan. "Saya percaya bahwa Tuo dia juga baru saja memberitahu Anda bahwa metode budidaya Feng Jue yang sebenarnya telah dicatat dalam pikiran Anda. Sekarang saya akan memberitahu Anda bahwa keluarga naga kami adalah raksasa di dunia ini. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda secara alami akan tahu bahwa saya belum pernah ke benua Douki dari pesawat Anda yang lebih rendah, tetapi saya mendengar Tuosha mengatakan bahwa pesawat Anda yang lebih rendah menyebut api yang tidak biasa, api yang berbeda. Sebut api aneh yang lahir antara langit dan bumi ini sebagai api suci." Raja Naga Emas bercokol di ring dan berkata kepada Xiao Yan, "Sheng Yan, aku tidak tahu apa bedanya dengan api anehku?" Xiao Yan mendengarkan apa yang Raja Naga Emas katakan, dan selalu merasa ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Ini benar-benar cerdas. Ya, ada perbedaan antar keduanya. Yang disebut api luar biasa adalah api biasa, yang sebagian besar tidak memiliki kecerdasan terlalu tinggi. Selama mereka dapat menahan kekuatan kekerasannya, mereka dapat ditundukkan, tetapi api suci, Yan, berbeda, mereka telah dikultivasikan untuk melahirkan kebijaksanaan yang tidak kalah dengan manusia, dan bahkan, Yan suci, yang kuat telah memantapkan dirinya sebagai penguasa partai. Xiao Yan mendengarkan Raja Naga Emas, dan mau tidak mau merasa sedikit khawatir. Bisakah api suci, yang begitu kuat masih ditelan? Tapi sebenarnya tidak sulit untuk menaklukkan mereka. Raja Naga Emas tersenyum, dengan jelas melihat kekhawatiran Xiao Yan. Semakin kuat kekuatannya, semakin mahal harganya. Karena sanksi surga dan bumi, kita memiliki kesempatan. Tahukah kamu, setiap monster, atau ras monster, atau api yang lahir dari langit dan bumi, memiliki panjang, tetapi langit dan bumi tidak mengizinkan keberadaan supernatural semacam ini, jadi mereka membuat aturan bagi kita untuk menembus perbudakan kita sendiri setiap 100.000 tahun www. Novel, terima pembaptisan kutukan ilahi, dan menerobos jalan ke-10 untuk melampaui segalanya. Yang disebut baptisan adalah 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Saat itu, ketika saya masih muda dan sembrono, saya menyadari betapa mengerikannya ketika saya menerobos kutukan tertentu. Saat itu saya pikir itu nyata kematian. Aku. Raja Naga Emas mengingat, begitulah, tetapi tuannya tidak perlu terlalu menyalahkan dirinya sendiri, yang tidak sembrono ketika dia masih muda. Xiao Yan mendengarkan Raja Naga Emas di atas ring dan dengan jelas merasakan kehangatan menyebar ke jari-jarinya. Hal yang sama berlaku untuk Yun Lanzong. Ada 36 spesies dalam daftar api suci. Mereka tersebar di seluruh dunia. Orang biasa hanya tahu bahwa itu dapat ditelan sebagai asisten untuk memperbaiki pil obat, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah musuh ras alien yang keji. 36 jenis api suci sesuai dengan 36 ras jahat di luar wilayah, dan keberadaan setiap sumber api adalah keberadaan yang dapat sepenuhnya menekan kekuatan ras jahat di luar wilayah. Perang 10.000 tahun yang lalu justru karena api suci, ini di dunia 1000 besar kita telah memberi kita bantuan yang luar biasa. Di antara mereka, 3 api suci teratas semuanya telah jatuh ke dalam reinkarnasi dan tidur.
Anda tahu begitu banyak, dan saya akan secara alami menjelaskannya kepada Anda ketika kamu menemukannya. Raja Naga Emas berkata dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi, kita harus pergi juga, dan membawamu untuk melihat dunia yang hebat ini. Raja Naga Emas memandang Xiao Yan sambil tersenyum, bagaimana mungkin aku tidak menuruti permintaanmu, Tuoshe? Xiao Yan di depannya mendengar apa yang Raja Naga Emas katakan, meskipun itu meremehkan, Xiao Yan bisa merasakan kesulitan pertempuran itu. Jika hari itu benar-benar datang, saya akan melakukan yang terbaik. Segera, tanpa munafik, dia melangkah keluar dari gua kuno. Dunia Dakian? Biarkan aku Xiao Yan datang menemuimu. Xiao Yan melihat ke kejauhan dengan tegas. Masih lama dari perjalanan dari Dongfu ke dunia baru. Saya pikir Anda tidak tahu aturan dunia baru. Saya akan memberitahu Anda secara rinci sekarang. Suara lembut Raja Naga Emas terdengar di telinga Xiao Yan. Tuan, tolong beritahu saya. Xiao Yan hendak mengajukan pertanyaan ini, tetapi dia tidak berharap Tuan begitu pengertian. Benua yang akan kita tuju disebut benua Doudi. Tidak ada berbagai jenis sihir yang biasa terlihat di novel, dan Douki adalah satu-satunya tema utama benua. Di benua ini, budidaya Douki hampir mencapai puncaknya dengan upaya generasi yang tak terhitung jumlahnya, dan karena reproduksi terus-menerus dari Douki, bahkan telah menyebar ke orang-orang. Kehidupan sehari-hari telah menjadi sangat erat, jadi pentingnya dendam di daratan telah menjadi tak tergantikan. Karena penggandaan Douki yang ekstrim, itu juga menyebabkan diferensiasi metode budidaya Douki yang tak terhitung jumlahnya dari jalur utama ini, yang disebut tangan memiliki panjang, dan metode budidaya Douki yang berbeda secara alami kuat dan lemah. Setelah meringkas statistik, benua Douki tempat Xiao Yan sebelumnya membagi level teknik Douki Gong menjadi 4 dan 12 level dari tinggi ke rendah, surga, bumi, Xuan, Huang. Dan setiap level dibagi menjadi 3 level, dasar, menengah, dan tinggi. Benua baru benua Doudi, yang telah dipromosikan sekarang, telah menambahkan level Douki Gong ke fondasi sebelumnya sebagai Immortal, Saint, dan God, dan setiap level dibagi menjadi pemula, menengah, tinggi, dan ketiga. Tingkat teknik pertempuran Qigong yang dipraktikkan juga merupakan kunci untuk menentukan tingkat keberhasilan di masa depan. Misalnya, orang yang berlatih latihan tingkat Xuan tingkat menengah di benua Douki secara alami sedikit lebih kuat daripada orang-orang di benua Douki. Tingkat yang sama yang berlatih latihan tingkat tinggi Huang. Di benua Doudi, perbedaan antara kekuatan dan kelemahan tergantung pada 3 kondisi. Pertama-tama, yang paling penting tentu saja adalah kekuatan Anda sendiri. Jika kekuatan Anda sendiri hanya pada tingkat Douzun bintang 1, maka bahkan jika Anda mengolah teknik kultivasi langka dan langka di tingkat tinggi langit, akan sulit bagimu untuk mengalahkan Dou Sheng yang mengolah teknik kultivasi tingkat bumi. Kedua, ini adalah teknik kultivasi. Untuk pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama, jika tingkat keahlian Anda jauh lebih tinggi daripada lawan, maka selama pengujian, Anda akan mengetahui semua keuntungan secara sekilas. Yang terakhir disebut keterampilan bertarung. Seperti namanya, ini adalah keterampilan khusus untuk mengerahkan Douki. Keterampilan Dou berada di atas benua Douki dan juga memiliki tingkat yang berbeda. Secara umum, mereka juga dibagi menjadi 4 tingkat surga, bumi, dan kuning, dan setiap tingkat dibagi lagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah dan lanjutan. Di benua Doudi, pembagian level juga merupakan level ketiga dari Roh Kudus Abadi, dan setiap level dibagi menjadi 4 level, level rendah, level menengah, level tinggi, dan puncak. Ada banyak sekali keterampilan bertarung di benua Doudi, tetapi sebagian besar keterampilan bertarung populer yang telah beredar hanya sekitar tingkat prefektur. Jika Anda ingin memperoleh keterampilan bertarung yang lebih maju, Anda harus bergabung dengan sekte atau akademi Douki di daratan. Tentu saja, beberapa latihan yang ditinggalkan oleh para pendahulu yang mengandalkan petualangan, atau memiliki keterampilan bertarung yang cocok, keterampilan bertarung seperti itu berkembang dari latihan, ketika digabungkan satu sama lain, kekuatannya lebih kuat. Hanya dengan mengandalkan 3 kondisi ini kita dapat menilai mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Secara umum, jika Anda dapat memiliki metode Douki Gong tingkat tinggi, manfaat di masa depan akan terbukti dengan sendirinya. Namun, sangat sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan teknik kultivasi Douki tingkat lanjut. Latihan yang diedarkan di kelas biasa paling banyak hanya latihan tingkat bumi. Beberapa keluarga yang relatif kuat atau sekte kecil dan menengah harus memiliki tingkat surga. Metode budidaya. Di atas peringkat surgawi adalah peringkat abadi, tetapi mungkin hanya kekuatan transenden dan kerajaan besar yang dapat memiliki teknik kultivasi yang begitu mendalam. Adapun perintah suci, itu belum muncul selama ratusan tahun.
Secara teoritis, jika orang biasa ingin mendapatkan latihan tingkat lanjut, pada dasarnya sama sulitnya dengan mencapai langit. Namun, tidak ada yang mutlak. Benua Doudi sangat luas, dengan ribuan kelompok etnis, dan bagian utara benua. Di bagian utara benua, bagian selatan benua, ada juga berbagai keluarga Warcraft tingkat tinggi dengan IQ yang sangat tinggi, serta ras gelap yang terkenal dengan keanehan dan keganasan mereka, DLL. Karena wilayah yang luas, ada juga banyak pertapa yang tidak dikenal dan tidak dikenal. Setelah hidup mereka berakhir, mereka ditarik dan mungkin menyembunyikan latihan yang mereka buat dalam hidup mereka di suatu tempat, menunggu mereka yang ditakdirkan untuk mengambilnya. Ada pepatah mengatakan, jika suatu hari Anda jatuh dari tebing atau gua, jangan panik, maju 2 langkah, mungkin Anda akan menjadi pria yang kuat. Kata-kata ini tidak salah, dalam sejarah daratan selama hampir 1000 tahun, tidak ada cerita umum menjadi orang kuat dengan mengandalkan petualangan. Konsekuensi dari cerita ini adalah telah menciptakan sejumlah besar pemimpi yang menunggu di tepi tebing setiap hari, bersiap untuk melompat dari tebing untuk mendapatkan latihan yang tiada tara. Tentu saja, sebagian besar dari mereka kembali dengan tangan patah dan kaki patah. Singkatnya, benua Douki adalah benua yang penuh keajaiban dan keajaiban. Kedua, Anda juga harus tahu bahwa di benua Doudi, tidak semua orang adalah benua Doudi yang kuat. Faktanya, benua Doudi sama dengan benua Douki Anda. Dibutuhkan segala upaya untuk berkultivasi untuk maju ke alam yang lebih kuat. Tetapi benua Doudi adalah alam atas, energi spiritual langit dan bumi jauh lebih kuat daripada alam bawah Anda, sehingga orang-orang di sini berkultivasi lebih cepat. Secara umum, sebagian besar orang biasa dapat mencapai tingkat Douzun, dan beberapa orang-orang berbakat akan mencapai Dousheng. Adapun Kaisar Dou, itu bukan yang besar, hanya kekuatan keluarga kecil, keluarga kerajaan atau beberapa sekte besar yang memilikinya. Tentu saja ada beberapa monster tua yang tersembunyi dari dunia dan bersedia melakukannya. Menjadi kuat, tetapi tidak ada yang absolut di dunia, keluarga yang kuat sangat berbakat. Generasi yang lebih tua juga memiliki Doudi yang bertanggung jawab. Mata uang benua Doudi adalah emas, perak dan tembaga. 100 tembaga sama dengan 1 perak, dan 100 perak sama dengan 1 emas. Secara umum, hierarki Doudi Dalu adalah, dari rendah ke tinggi www.embelnovel.com Doudi, Dousian, Doushen. Setiap peringkat dibagi menjadi 9 bintang, dari 1 bintang hingga 9 bintang. Setiap bintang dibagi lagi ke tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan penyempurnaan. Di atas 9 bintang, itu adalah putaran ke-9, dan 99 kembali ke 1, sebelum seseorang dapat melangkah ke alam berikutnya. Selalu ada desas-desus bahwa bertarung dengan yang abadi, melawan dewa, mendominasi dunia, bereinkarnasi di ribuan dunia. Peringkat ke-10 adalah kaisar. Peringkat ke-9 kaisar adalah yang abadi, dan yang ada adalah dewa. Alkemis, itu dibagi menjadi kaisar kelas 1, kaisar kelas 2, kaisar kelas 3, dan setiap peringkat dibagi lagi menjadi 3 kelas ramuan surga dan bumi. Immortal rang 4, Immortal rang 5, Immortal rang 6, Saint rang 7, Saint rang 8, Saint rang 9, dan peringkat 10 legendaris adalah pil ilahi, yang selalu hanya legenda, dan tidak ada yang melihatnya sama sekali. Kekuatan jiwa, jiwa kaisar dibagi menjadi, biasa, surga, bumi, memasuki dunia maya, 4 tingkat, jiwa negeri dongeng dibagi menjadi, masuk, persepsi, fusi, alam suci dibagi menjadi, melangkah ke virtual, halus, suci, alam dewa tidak terlalu banyak pembagian yang terlalu rinci. Tingkat kultivasi, pangkat abadi, pangkat suci, pangkat dewa. Tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, lengkap. Tingkat keterampilan bertarung, Roh Kudus abadi 3 level, setiap level dibagi menjadi level rendah, level menengah, level tinggi, dan level puncak 4. Adapun tingkat monster di benua Doudi, ada 3 tingkat kaisar, abadi, dan dewa, dan setiap tingkat adalah tingkat ke-10. Ada desas-desus bahwa monster yang menembus peringkat ke-10 kaisar dapat berubah menjadi manusia untuk berlatih lagi. Karena umur monster yang panjang, mereka dapat memilih dengan bebas, tetapi setelah monster menembus kaisar, setiap peringkat akan menarik dewa penghukuman. Cedera serius, ceroboh, kerusakan serius. Jadi mengubah manusia dapat menghindari masalah ini dengan sangat baik. Legenda mengatakan bahwa Warcraft dapat diubah menjadi humanoid dan juga dapat dipromosikan menjadi dewa pertarungan. Hanya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Xiao yang mendengarkan kata-kata Raja Naga Emas, pikirannya berdengung, ada terlalu banyak informasi. Rekan-rekan juga mulai menantikan benua baru ini. Awal yang baru. Setelah berbicara, dia melihat ke langit di luar lorong dengan senyum percaya diri di bibirnya.
Langit tak berujung dan bumi, langit biru sesekali berkicau seperti burung dan binatang buas, dan jika Anda melihat lebih dekat, sebuah ruang sedikit terdistorsi, dan seorang pria muda dengan tubuh kurus dan punggung yang berat muncul darinya. Ini bukan Xiaoyan. Apakah ini benua Doudi? Benar saja, ada banyak ki asal kaisar. Xiaoyan juga menemukan bahwa ki asal kaisar dan ki spiritual langit dan bumi dari benua Douqi tampaknya tidak jauh berbeda, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Xiaoyan berdiri di langit dari udara tipis dan dengan hati-hati merasakan bagian dari benua Doudi ini, dan menemukan bahwa energi spiritual surga dan bumi di benua ini beberapa kali lebih kuat dan berlimpah daripada benua Douqi sebelumnya. Bisa disebut bidang atas. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Raja Naga Emas tidak menghentikan Xiaoyan, dan membiarkannya merasakan atmosfer benua baru di langit benua baru ini. Benua Doudi dibagi menjadi 4 benua yang relatif independen, selatan, timur, dan barat laut. Selanjutnya, kita harus pergi ke benua paling utara, yang juga merupakan benua yang lebih lemah di benua Doudi, karena saya memiliki beberapa urusan pribadi untuk ditangani, dan ada beberapa hal yang mengesankan. Keberadaan api suci telah ada selama bertahun-tahun, saya benar-benar tidak tahu apakah itu baik-baik saja. Raja Naga Emas merenung dengan nostalgia. Yan suci. Hati Xiaoyan seolah membara lagi, sama seperti saat dia mencari api aneh. Mendarat dulu, banyak langit di benua ini diperintah oleh negara, dan langit dilarang keras, kalau tidak kita akan mendapat masalah. Suara Raja Naga Emas datang dari ring. Xiaoyan tercengang saat mendengar kata-kata itu, dan langsung terbang menuju tanah. Melihat usiamu yang masih muda, jika kamu memberitahu lokasi paviliun harta karun, maka kami dapat melepaskanmu. Jika tidak, lihat daging lembutmu, saudara-saudara ini di sini tidak akan membiarkanmu pergi. Pria dengan wajah garang berkata kepada seorang wanita di depannya yang tampak tidak berdaya. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah pria yang tersenyum jahat di belakangnya. Saya bahkan tidak tahu di mana paviliun harta karun. Saya hanya seorang pelayan keluarga MU. Bagaimana saya bisa tahu? Anda harus bertanya kepada orang-orang dari keluarga MU. Wanita itu jelas dianiaya. Pria dengan galak matanya, bahkan suaranya sedikit samar. Tanyakan pada keluarga MU. Kita semua berasal dari keluarga MU. Kepala keluarga MU berkata sebelum dia meninggal bahwa kamu mengambil cetak biru dari paviliun harta karun. Apalagi yang harus kamu katakan? Pria terkemuka itu menggeram. Kata pada wanita di depannya. Jika kamu ingin membunuh, mengapa kamu membutuhkan begitu banyak alasan untuk omong kosong? Wanita itu juga melihat bahwa orang di depannya hanya mencari begitu banyak alasan untuk bunuh diri, dan tidak ada yang namanya peta harta karun. Pertama, buka semua pakaiannya, dan cari cincinnya. Para pria di belakangnya menatap wanita di depan mereka dengan mata berapi-api. Wajah Kingzi dan 3000 sutra biru menggantung, dan semua orang dengan kecil pinggang dan kulit putih sedang menonton air liur yang sama. Ini benar-benar tidak sebagus binatang buas. Wanita muda itu membelai satu-satunya hiasan di tangannya, yang merupakan satu-satunya benda yang ditinggalkan ibunya untuknya, dan kemudian matanya menjadi lebih tegas, lebih memilih batu giok untuk dipatahkan daripada ubin. Mata wanita. Xiaoyan, tunggu, pergi ke timurmu, aku merasakan aura yang samar-samar familiar menjulang, cepatlah. Raja Naga Emas di atas ring berkata kepada Xiaoyan, dia bisa membuat dirinya merasakan aura deja vu, atau itu adalah mantan musuh, atau hanya mantan teman. Jelas tidak akan ada aura kuat di perbatasan benua ini, jadi hasilnya jelas yang terakhir. Baru saat itulah dia mengaum pada Xiaoyan. Bum bum bum. Tepat ketika wanita itu akan bertemu dengan tangan jahat semua orang, ketika dia mengambil tindakan untuk melindungi kesuciannya, Xiaoyan tiba tepat waktu, dan Xiaoyi sepertinya melihat bahwa tidak satupun dari mereka adalah orang baik karena perilaku mereka. Dengan sedikit kemarahan, api aneh menyebar dalam sekejap, merobohkan semua yang lebih lemah. Mungkin bahkan Xiaoyan tidak menyadari bahwa sejak tanda misterius menyala di dahi Xiaoyi dalam perjalanan ke benua Doudi, dia secara bertahap menjadi manusiawi. Yi jarang berbicara. Siapa yang mulia? Gadis ini adalah target kami. Jika Anda ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan, Anda mencari orang yang salah. Ayo, saudara-saudara. Pria yang memimpin langsung berubah muram dan menatap Xiaoyan yang akan mati di depannya dengan jijik. Sia muda, hati-hati. Pemimpin mereka adalah Santo Petarung Bintang 6. Wanita itu sangat berterima kasih kepada Xiaoyan karena telah menyelamatkannya, tetapi dia juga tahu kekuatan orang-orang yang mengejarnya, dan tidak mau melibatkan kehidupan tak berdosa Xiaoyan, jadi dia buru-buru memperingatkannya.
Tapi apa yang tidak diharapkan wanita itu adalah bahwa dalam sekejap mata, Xiao Yan langsung membunuh beberapa orang yang masih di depannya. Pria yang tersisa menatap Xiao Yan dengan ketakutan dan berteriak minta ampun, jika kamu tidak takut aku akan meracunimu, ambil saja. Ini bisa meringankan lukamu dengan sangat baik. Xiao Yan menyerahkan ramuan penyembuhan dan obat topikal kepada gadis yang masih bertekad dalam dirinya. Mata, melihat darah yang mengalir dari betis gadis itu dan tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan, sama sekali mengabaikan pria di depannya dan beberapa bawahan yang tersisa. Saudara-saudaraku sendiri juga sekelompok orang suci yang bertarung, meskipun mereka tidak bekerja terlalu keras dalam kultivasi mereka berada di bawah kepemimpinan orang suci petarung bintang 6 untuk mengambil beberapa tugas sesekali untuk mencari nafkah. Tapi yang aneh adalah ketika Xiao Yan muncul di depannya, energi dendam di tubuhnya tampak mengeras, terutama sosok putih susu membuatnya berkeringat dingin. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, gadis itu tidak ragu-ragu. Dia mengambil ponsel Xiao Yan dan langsung menelannya. Setelah minum obat, dia meletakkannya di lukanya, dan lukanya mengeras dalam beberapa detik setelah mengoleskannya. Sekarang, saya bahkan merasakan jejak kehangatan di luka memperbaiki luka saya. Ini jelas merupakan pil obat tingkat tinggi. Wanita muda itu terkejut. Mengapa begitu banyak dari kalian yang mengejar wanita lemah? Xiao Yan bertanya sambil tersenyum. Tuan muda, selamatkan hidupmu, kami anak-anak yatim piatu yang kehilangan tempat tinggal tidak punya pilihan selain pergi ke rumah MU kali ini untuk mengumpulkan sejumlah uang. Tetapi siapa yang mengira bahwa ketika kami baru saja pergi ke rumah MU mereka akan berlumuran darah. Dulu. Itu sama. Ada asap di mana-mana, bahkan pelayan yang tersisa tidak luput, kami juga diancam oleh beberapa orang misterius. Saya mendengar bahwa dia memiliki peta pavilion harta karun di tubuhnya, jadi... Pria itu melihat di Xiao Yan ngeri. Xiao Yan juga tahu ini, pria itu tidak berbohong Untuk novel.com karena seseorang tidak berani berbohong ketika dia sangat ketakutan. Terima kasih banyak atas anugerah penyelamat hidupmu. Wanita itu berlutut dan bersujud kepada Xiao Yan ketika dia melihat situasinya. Bangun, kamu tidak perlu bersikap sopan. Meskipun Xiao Yan tidak tahu mengapa Raja Naga Emas meminta dirinya untuk menyelamatkan Santo Petarung Bintang 1 di depannya, pasti ada alasan untuk Raja Naga Emas. Raja Naga. Apapun yang kamu lakukan dengan orang ini terserah kamu. Xiao Yan berbalik dan berkata kepada wanita itu. Tengong, biarkan saja dia pergi. Bahkan, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Saya tidak tahu siapa orang tua saya sejak saya lahir. Sejauh yang saya ingat, saya hanya tahu cincin di tangan saya adalah cincin. Satu-satunya petunjuk untuk menemukan mereka. Bagaimanapun, keluarga MU telah mengasuhku, mungkin aku terlalu lemah sekarang, tapi aku akan membalas dendam keluarga MU. Dia mengepalkan tinju kecilnya dan berkata dengan tegas. Jika kamu memiliki sesuatu, katakan saja. Xiao Yan hanya ingin pergi ketika dia melihat bahwa masalah di depannya telah diselesaikan. Karena kelembutannya terhadap musuh, dia kadang-kadang bunuh diri, tetapi dia melihat wanita itu. Sangat malu dan ragu-ragu seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Engong, aku tahu kamu orang baik. Keluarga MU telah hancur. Aku tidak berdaya sekarang. Meskipun agak lancang, bisakah aku menemanimu? Aku bisa mencuci dan memasak apa saja. Dan saya ingin menyelidiki masalah ini. Tapi saya akan selalu mengikuti dermawan saya jika saya memiliki keinginan saya. Setelah ragu-ragu, dia memandang Xiao Yan, jerami terakhir kehidupan, dengan antisipasi. Memang, keluarga MU dihancurkan. Di mana apakah ada tempat untukmu? Yang lemah akan diganggu, yang lemah tidak akan bisa melindungi apa yang ingin mereka lindungi, yang lemah tidak akan bisa menemukan orang tua kandungnya, aku harus menjadi lebih kuat. Wanita itu menatap Xiao Yan dengan tegas, yang mengingatkan Xiao Yan pada dirinya saat itu, dan wanita di depannya sangat mirip dengan dirinya saat itu, bangun, aku berjanji padamu. Xiao Yan berkata tanpa daya, dia juga berjalan di benua untuk menemukan cara untuk menjadi lebih kuat, dan dia harus menemukan solusi untuk tanggung jawabnya dan banyak misteri. Gadis? Ketika Xiao Yan ingin menolak, Raja Naga Emas berkata kepada Xiao Yan, bawa saja dia, kamu pasti akan berterima kasih atas keputusanmu di masa depan, untuk dapat bertemu dengan yang langka di sini. Pernyataan samar tidak jelas, dan kemudian Xiao Yan setuju. Engong, namaku Qing Yuan, aku tidak tahu nama Engong Sun. Gadis bernama Qing Yuan bertanya pada Xiao Yan dengan gembira. Awalnya, Qing Yuan tidak hanya percaya pada pil dan bantuan orang asing. Mungkin orang munafik seperti itu akan lebih menakutkan.
Dia pernah mendengar tentang orang seperti itu di keluarga MU sebelumnya, tapi yang membuat King Yuan aneh adalah sejak Xiao Yan dengan kemunculan Xiao Yan, King Yuan merasakan kebaikan yang belum pernah dia miliki sebelumnya, dan sepertinya ada suara di hati King Yuan yang berkata, ikuti orang di depanmu. Karena itulah King Yuan lahir adegan di mana dia makan pil obat Xiao Yan tanpa ragu-ragu dan memohon Xiao Yan untuk membawanya masuk. King Yuan, jangan panggil aku dermawan, itu hanya sedikit usaha, namaku Xiao Yan. Karena percaya pada Raja Naga Emas, Xiao Yan langsung memberitahu King Yuan namanya tanpa sop. Apalagi dari kata-katanya dan keterkejutan Raja Naga Emas, Xiao Yan dapat merasakan bahwa King Yuan beberapa tahun yang lalu tampak sangat sulit. Lalu bagaimana saya bisa melakukannya? Sang dermawan telah menyelamatkan hidup saya, dan King Yuan akan selalu mengingatnya. Etiket tidak dapat dikacaukan. Jika dermawan tidak menyukainya, saya akan memanggil Anda saudara Xiao Yan di masa depan. King Yuan dengan hati-hati tersipu. Dia menatap Xiao Yan, karena takut dia akan menolaknya. Oke. Xiao Yan berkata tanpa daya. Xiao Yan tahu betul bahwa dia bukan orang baik. Jika bukan karena Raja Naga Emas menyelamatkan gadis ini, atau dia pasti sudah diracuni, memutuskan untuk membantu King Yuan, dia tidak akan membiarkannya pergi merasakan perasaan tunawisma ini lagi. Engong, apakah kamu punya tempat untuk pergi sekarang? Jika tidak, mari kita pergi untuk menyelidiki keluarga MU. King Yuan memandang Xiao Yan dengan sangat gembira karena Xiao Yan setuju untuk membawanya masuk. King Yuan, apakah kamu tahu situasi di sekitar sini? Aku pergi jalan-jalan sendirian, dan ingin pergi ke kota terdekat untuk membeli beberapa pil obat dan peta untuk keadaan darurat. Melihat King Yuan, yang matanya sedikit merah, Xiao Yan bertanya dengan malu, untuk menyelidiki masalah keluarga MU, tentu saja, untuk mengetahui beberapa kekuatan di benua ini. Saya tahu. Saya khawatir saya tidak dapat membantu saudara Xiao Yan untuk menambah beban Anda. Gadis itu tampak tertawa dengan air mata saat dia berbicara. King Cheng, yang terletak di kaki pegunungan Monster Beast, juga merupakan perbatasan dari benua Xuanling. Sebagai batas daratan dan kaki pegunungan Warcraft, ini juga menciptakan kemakmuran King Cheng dalam radius beberapa ratus mil ini. Dengan kecepatan Xiao Yan saat ini, hanya butuh beberapa menit untuk sampai ke King Cheng, tetapi pergelangan kaki King Yuan terluka, jadi dia sedikit melambat. Saudara Xiao Yan, mengapa kamu sendirian? Apakah kamu begitu kuat sehingga kamu keluar untuk bepergian? King Yuan bertanya dengan bersemangat dan bersemangat, tampaknya seperti 100.000 mengapa. Itu benar, King Yuan, apa pasukan khusus di benua Xuanling ini? Xiao Yan bertanya sambil menatap King Yuan. Berjalan di negara asing, yang terbaik adalah mencari tahu siapa yang bisa menyinggung dan siapa yang tidak, agar tidak menimbulkan masalah. Awalnya, Xiao Yan berencana untuk bertanya kepada tuannya, Raja Naga Emas, tetapi bagaimana dia bisa menggunakan naga emas? Kata-kata raja sendiri? Aku tidak bisa mengingat kota-kota kecil ini sama sekali, kota-kota kecil. Xiao Yan berkeringat deras, jadi dia mau tidak mau bertanya pada King Yuan. Benua Xuanling dibagi menjadi dua keluarga besar, manusia dan monster. Saya tidak tahu kekuatan monster. Adapun kekuatan manusia, mereka secara kasar dibagi menjadi satu negara, 2 pavilion, 3 lembah dan 4 sekte. Tentu saja, ada beberapa kekuatan yang sama kuatnya, tetapi hanya ada beberapa orang. Aku tahu. King Yuan merenung sejenak dan berkata, di benua Xuanling, dominasi negara telah mencapai puncaknya. Setelah keluarga kerajaan memerintah benua Xuanling, beberapa kekuatan kuat lahir di tanah ini, tetapi mereka masih menyerah. Di bawah paksaan keluarga kerajaan, kekuatan yang begitu kuat tentu saja tidak puas dengan aturan keluarga kerajaan, tetapi setelah perlawanan, suara oposisi berangsur-angsur menghilang, karena dikatakan bahwa keluarga kerajaan memiliki pertempuran abadi yang bertanggung jawab. Douxian? Benua Xuanling ini benar-benar macan berjongkok, naga tersembunyi. Xiao Yan diam-diam berkata bahwa kekuatan keluarga kerajaan di benua Xuanling ini kuat, dan kekuatannya saat ini seharusnya berada pada tahap awal Dou Bintang 3. Tapi dia masih jauh dari Douxian itu. Jalan masih panjang, tapi Xiao Yan tidak putus asa. Dia masih mengerti kebenaran bahwa seseorang tidak bisa memakan pria gemuk besar. Satu negara adalah keluarga kerajaan. Dikatakan bahwa keluarga kerajaan sangat kuat. Dalam menghadapi kekuatan yang menentang aturannya sendiri, pernah mengadopsi sikap menghilang. Hanya dengan begitu bisa ada persatuan. Dan 2 pavilion adalah pavilion Fenxiang dan pavilion Wanhua, yang aneh untuk dikatakan, pavilion Fenxiang sangat ketat dalam menerima magang, hanya menerima orang-orang dengan atribut api, dan mereka harus laki-laki. Tidak ada wanita di pavilion, tampaknya yang makmur dan yin menurun, dan pavilion Wanhua tidak terlalu keras, tetapi juga menentang pavilion Fenxiang.
Secara umum, Wanhua hanya menerima wanita. Dikabarkan bahwa Tuan Pavilion Wanhua dan pemilik pavilion dari Fenxiang memiliki hubungan pernikahan. Tidak jelas apa itu. Pada akhirnya, dua kekuatan paling kuat di benua Xuanling didirikan masing-masing setelah akhir lagu. Salah satunya, Qing Yuan menjelaskan perlahan kepada Xiao Yan. Selain itu, ketiga lembah tersebut adalah Lembah Dan, Lembah Mimpi Buruk, dan Lembah Astrologi. Seperti namanya, yang disebut Pil Valley adalah sepotong jenius dan harta karun. Dikabarkan bahwa pendiri Pil Valley menemukan tanah harta karun yang sangat cocok untuk bahan-bahan alami dan harta karun, jadi dia mendirikan Pil Valley. Kekuatan Pil Valley tidak terlalu kuat, untungnya mereka memiliki yang kuat. Sang alkemis memiliki banyak koneksi dengan banyak harta surga dan bumi yang langka. Nightmare Valley adalah jiwa utama, dan luar biasa, meskipun kekuatannya sendiri biasa-biasa saja, ia dapat menggunakan serangan jiwa untuk membuat orang kehilangan akal untuk waktu yang singkat dan menyebabkan pukulan fatal. Lembah astrologi adalah salah satu yang terlemah di tiga lembah, hanya nabi yang dapat menggunakan kekuatan bintang untuk melawan atau memprediksi masa depan. 4 sekte terakhir adalah 4 sekte dengan warisan-warisan. Sekte Racun, Sekte Dewa Pedang, Sekte Ming, Salomo 4. Sekte Racun, seperti namanya, terdiri dari orang-orang yang menggunakan ki racun atau tidak dapat berlatih ki biasa karena berbagai alasan. Di antaranya, raja adalah orang yang kuat dengan tubuh beracun, karena raja memiliki tubuh racun yang hebat dimulai, dan kekaisaran mengirim pasukan untuk berperang tetapi kejam. Meracuni ribuan pasukan, karena putus asa, kekaisaran membiarkan mereka mendirikan sekte racun, meninggalkan tempat terbaik untuk hidup bagi mereka yang berlatih ki melawan racun dan dipandang rendah oleh orang lain, dan yang tunawisma dan didiskriminasi, sehingga reputasi master sekte dari sekte racun sangat populer di sekte tersebut. Meskipun tidak populer, sekte racun tidak melakukan sesuatu yang berlebihan setelah itu, dan master sekte-sekte racun masih ada, jadi sudah bertahan lama. Sekte Dewa Pedang, seperti namanya, adalah untuk menumbuhkan semangat juang normal tetapi menggunakan pedang sebagai alat utama serangan. Kami tidak berbicara tentang kekuatan semangat juang di sini, itu hanya tergantung pada persepsi Anda dan penggunaan pedang, yang juga disebut orang biasa sebagai niat pedang. Hanya pendekar pedang yang mahir dalam berbagai senjata dan peralatan yang dapat memenangkan kehormatan ini, dan hanya dengan begitu mereka dapat naik ke puncak pedang ilahi. Min Jiao paling terkenal dengan seni bela diri jarak dekat, ia dapat menyembunyikan keberadaannya untuk menemukan kesempatan untuk menyerang musuh, dan setelah muncul, ia memiliki ledakan yang kuat dan kemampuan kontrol instan, memberikan musuh pukulan fatal. Oleh karena itu, judul Pembunuh Tersembunyi Min Jiao telah beredar. Solomon mengklaim sebagai tempat yang menampung semua orang aneh dan sihir, tetapi juga merupakan sekte yang paling misterius, karena sekte ini sangat sederhana, dan hanya ada sedikit rumor baik atau buruk. Qing Yuan secara singkat memperkenalkan distribusi kekuatan di benua Xuanling seperti seorang gadis kecil yang telah melakukan perbuatan baik dan berharap dipuji. Dia memandang Xiao Yan dengan antisipasi, seperti anak kecil yang berharap dipuji. Bangun, aku berjanji padamu. Xiao Yan berkata tanpa daya, dia juga berjalan di benua untuk menemukan cara untuk menjadi lebih kuat, dan dia harus menemukan solusi untuk tanggung jawabnya dan banyak misteri. Gadis? Ketika Xiao Yan ingin menolak, Raja Naga Emas berkata kepada Xiao Yan, bawa saja dia, kamu pasti akan berterima kasih atas keputusanmu di masa depan, untuk dapat bertemu dengan yang langka di sini. Pernyataan samar tidak jelas, dan kemudian Xiao Yan setuju. Engong, namaku Qing Yuan, aku tidak tahu nama Engong Sun. Gadis bernama Qing Yuan bertanya pada Xiao Yan dengan gembira. Awalnya, Qing Yuan tidak hanya percaya pada pil dan bantuan orang asing. Mungkin orang munafik seperti itu akan lebih menakutkan. Dia pernah mendengar tentang orang seperti itu di keluarga Mu sebelumnya, tapi yang membuat Qing Yuan aneh adalah sejak Xiao Yan dengan kemunculan Xiao Yan, Qing Yuan merasakan kebaikan yang belum pernah dia miliki sebelumnya, dan sepertinya ada suara di hati Qing Yuan yang berkata, ikuti orang di depanmu. Karena itulah Qing Yuan lahir adegan di mana dia makan pil obat Xiao Yan tanpa ragu-ragu dan memohon Xiao Yan untuk membawanya masuk. Qing Yuan, jangan panggil aku dermawan, itu hanya sedikit usaha, namaku Xiao Yan. Karena percaya pada Raja Naga Emas, Xiao Yan langsung memberitahu Qing Yuan namanya tanpa sop. Apalagi dari kata-katanya dan keterkejutan Raja Naga Emas, Xiao Yan dapat merasakan bahwa Qing Yuan beberapa tahun yang lalu tampak sangat sulit. Lalu bagaimana saya bisa melakukannya? Sang dermawan telah menyelamatkan hidup saya, dan Qing Yuan akan selalu mengingatnya. Etiket tidak dapat dikacaukan. Jika dermawan tidak menyukainya, saya akan memanggil Anda saudara Xiao Yan di masa depan. Qing Yuan dengan hati-hati tersipu. Dia menatap Xiao Yan, karena takut dia akan menolaknya. Oke. Xiao Yan berkata tanpa daya.
Xiao Yan tahu betul bahwa dia bukan orang baik. Jika bukan karena Raja Naga Emas menyelamatkan gadis ini, atau dia pasti sudah diracuni, memutuskan untuk membantu King Yuan, dia tidak akan membiarkannya pergi terasakan perasaan tunawisma ini lagi. Engong, apakah kamu punya tempat untuk pergi sekarang? Jika tidak, mari kita pergi untuk menyelidiki keluarga MU. King Yuan memandang Xiao Yan dengan sangat gembira karena Xiao Yan setuju untuk membawanya masuk. King Yuan, apakah kamu tahu situasi di sekitar sini? Aku pergi jalan-jalan sendirian, dan ingin pergi ke kota terdekat untuk membeli beberapa pil obat dan peta untuk keadaan darurat. Melihat King Yuan, yang matanya sedikit merah, Xiao Yan bertanya dengan malu, untuk menyelidiki masalah keluarga MU, tentu saja, untuk mengetahui beberapa kekuatan di benua ini. Saya tahu. Saya khawatir saya tidak dapat membantu saudara Xiao Yan untuk menambah beban Anda. Gadis itu tampak tertawa dengan air mata saat dia berbicara. King Cheng, yang terletak di kaki pegunungan Monster Beast, juga merupakan perbatasan dari benua Xuanling. Sebagai batas daratan dan kaki pegunungan Warcraft, ini juga menciptakan kemakmuran King Cheng dalam radius beberapa ratus mil ini. Dengan kecepatan Xiao Yan saat ini, hanya butuh beberapa menit untuk sampai ke King Cheng, tetapi pergelangan kaki King Yuan terluka, jadi dia sedikit melambat. Saudara Xiao Yan, mengapa kamu sendirian? Apakah kamu begitu kuat sehingga kamu keluar untuk bepergian? King Yuan bertanya dengan bersemangat dan bersemangat, tampaknya seperti 100.000 mengapa. Itu benar, King Yuan, apa pasukan khusus di benua Xuanling ini? Xiao Yan bertanya sambil menatap King Yuan. Berjalan di negara asing, yang terbaik adalah mencari tahu siapa yang bisa menyinggung dan siapa yang tidak, agar tidak menimbulkan masalah. Awalnya, Xiao Yan berencana untuk bertanya kepada tuannya, Raja Naga Emas, tetapi bagaimana dia bisa menggunakan naga emas? Kata-kata raja sendiri? Aku tidak bisa mengingat kota-kota kecil ini sama sekali, kota-kota kecil. Xiao Yan berkeringat deras, jadi dia mau tidak mau bertanya pada King Yuan. Benua Xuanling dibagi menjadi dua keluarga besar, manusia dan monster. Saya tidak tahu kekuatan monster. Adapun kekuatan manusia, mereka secara kasar dibagi menjadi satu negara, 2 pavilion, 3 lembah dan 4 sekte. Tentu saja, ada beberapa kekuatan yang sama kuatnya, tetapi hanya ada beberapa orang. Aku tahu. King Yuan merenung sejenak dan berkata, di benua Xuanling, dominasi negara telah mencapai puncaknya. Setelah keluarga kerajaan memerintah benua Xuanling, beberapa kekuatan kuat lahir di tanah ini, tetapi mereka masih menyerah. Di bawah paksaan keluarga kerajaan, kekuatan yang begitu kuat tentu saja tidak puas dengan aturan keluarga kerajaan, tetapi setelah perlawanan, suara oposisi berangsur-angsur menghilang, karena dikatakan bahwa keluarga kerajaan memiliki pertempuran abadi yang bertanggung jawab. Douxian? Benua Xuanling ini benar-benar macan berjongkok, naga tersembunyi. Xiao Yan diam-diam berkata bahwa kekuatan keluarga kerajaan di benua Xuanling ini kuat, dan kekuatannya saat ini seharusnya berada pada tahap awal Dou Bintang 3. Tapi dia masih jauh dari Douxian itu. Jalan masih panjang, tapi Xiao Yan tidak putus asa. Dia masih mengerti kebenaran bahwa seseorang tidak bisa memakan pria gemuk besar. Satu negara adalah keluarga kerajaan. Dikatakan bahwa keluarga kerajaan sangat kuat. Dalam menghadapi kekuatan yang menentang aturannya sendiri, pernah mengadopsi sikap menghilang. Hanya dengan begitu bisa ada persatuan. Dan 2 pavilion adalah pavilion Fenxiang dan pavilion Wanhua, yang aneh untuk dikatakan, pavilion Fenxiang sangat ketat dalam menerima magang, hanya menerima orang-orang dengan atribut api, dan mereka harus laki-laki. Tidak ada wanita di pavilion, tampaknya yang makmur dan yin menurun, dan pavilion Wanhua tidak terlalu keras, tetapi juga menentang pavilion Fenxiang. Secara umum, Wanhua hanya menerima wanita. Dikabarkan bahwa Tuan Pavilion Wanhua dan pemilik pavilion dari Fenxiang memiliki hubungan pernikahan. Tidak jelas apa itu. Pada akhirnya, 2 kekuatan paling kuat di benua Xuanling didirikan masing-masing setelah akhir lagu. Salah satunya, King Yuan menjelaskan perlahan kepada Xiao Yan. Selain itu, ketiga lembah tersebut adalah Lembah Dan, Lembah Mimpi Buruk, dan Lembah Astrologi. Seperti namanya, yang disebut Pil Valley adalah sepotong jenius dan harta karun. Dikabarkan bahwa pendiri Pil Valley menemukan tanah harta karun yang sangat cocok untuk bahan-bahan alami dan harta karun, jadi dia mendirikan Pil Valley. Kekuatan Pil Valley tidak terlalu kuat, untungnya mereka memiliki yang kuat. Sang alkemis memiliki banyak koneksi dengan banyak harta surga dan bumi yang langka. Nikmari Valley adalah jiwa utama, dan luar biasa, meskipun kekuatannya sendiri biasa-biasa saja, ia dapat menggunakan serangan jiwa untuk membuat orang kehilangan akal untuk waktu yang singkat dan menyebabkan pukulan fatal. Lembah Astrologi adalah salah satu yang terlemah di 3 lembah,
hanya Nabi yang dapat menggunakan kekuatan bintang untuk melawan atau memprediksi masa depan. 4 sekte terakhir adalah 4 sekte dengan warisan-warisan. Sekte Racun, Sekte Dewa Pedang, Sekte Ming, Salomo 4. Sekte Racun, seperti namanya, terdiri dari orang-orang yang menggunakan ki racun atau tidak dapat berlatih ki biasa karena berbagai alasan. Di antaranya, raja adalah orang yang kuat dengan tubuh beracun, karena raja memiliki tubuh racun yang hebat dimulai, dan kekaisaran mengirim pasukan untuk berperang tetapi kejam. Meracuni ribuan pasukan, karena putus asa, kekaisaran membiarkan mereka mendirikan sekte racun, meninggalkan tempat terbaik untuk hidup bagi mereka yang berlatih ki melawan racun dan dipandang rendah oleh orang lain, dan yang tunawisma dan didiskriminasi. Sehingga reputasi master sekte dari sekte racun sangat populer di sekte tersebut. Meskipun tidak populer, sekte racun tidak melakukan sesuatu yang berlebihan setelah itu, dan master sekte-sekte racun masih ada, jadi sudah bertahan lama. Sekte Dewa Pedang, seperti namanya, adalah untuk menumbuhkan semangat juang normal tetapi menggunakan pedang sebagai alat utama serangan. Kami tidak berbicara tentang kekuatan semangat juang di sini, itu hanya tergantung pada persepsi Anda dan penggunaan pedang, yang juga disebut orang biasa sebagai niat pedang. Hanya pendekar pedang yang mahir dalam berbagai senjata dan peralatan yang dapat memenangkan kehormatan ini, dan hanya dengan begitu mereka dapat naik ke puncak pedang ilahi. Min Jiao paling terkenal dengan seni bela diri jarak dekat, ia dapat menyembunyikan keberadaannya untuk menemukan kesempatan untuk menyerang musuh, dan setelah muncul, ia memiliki ledakan yang kuat dan kemampuan kontrol instan, memberikan musuh pukulan fatal. Oleh karena itu, judul Pembunuh Tersembunyi Min Jiao telah beredar. Solomon mengklaim sebagai tempat yang menampung semua orang aneh dan sihir, tetapi juga merupakan sekte yang paling misterius, karena sekte ini sangat sederhana, dan hanya ada sedikit rumor baik atau buruk. King Yuan secara singkat memperkenalkan distribusi kekuatan di benua Xuanling seperti seorang gadis kecil yang telah melakukan perbuatan baik dan berharap dipuji. Dia memandang Xiao Yan dengan antisipasi, seperti anak kecil yang berharap dipuji. Mengetahui bahwa kamu luar biasa, ayo pergi ke kota. Dia juga mengambil tangan kecil King Yuan dan berjalan menuju gerbang kota, tetapi dia tidak melihat jejak merah di wajah King Yuan, dan dia tidak tahu apa. King Yuan sedang berpikir. Kalian berdua, berhenti. Inspeksi rutin, turunkan topi bambu. Beberapa pria kokoh berdiri di gerbang kinceng dan berkata kepada Xiao Yan. Oke, bukan mereka, ayo pergi. Pos pemeriksaan yang dipasang di pintu sangat ketat untuk memeriksa pejalan kaki yang lewat, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Hei, apaan sih? Sejak keluarga MU dihancurkan, kota itu dilarang. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya aku sedang mencari seorang pembunuh. Siapa tahu, karena si pembunuh berani menghancurkan keluarga MU, dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Kamu harus berhati-hati saat keluar. Kudengar pembunuhnya masih di kota. Itu benar atau salah? Xiao Yan dan King Yuan baru saja berjalan ke kota ketika dia mendengar bisikan orang lain. King Yuan, apakah kamu tahu mengapa keluarga MU dihancurkan seperti ini? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak terlalu yakin. Aku ingat bahwa pemilik keluarga punya sesuatu jadi. King Yuan sedikit sedih ketika dia mengatakan itu, meskipun keluarga MU tidak memperlakukannya dengan baik. Tetapi bagaimanapun juga, mereka menerima kebaikan membesarkannya, dan berkata keluarga MU. Masih agak sedih bahwa rumah itu dihancurkan. Setiap orang tidak bersalah, tetapi dia bersalah. Xiao Yan segera berbicara untuk menghibur King Yuan, dan kemudian menyeret King Yuan menuju apotek. Xiao Yan hanya ingin pergi ke penginapan, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak punya uang, dan dia bahkan tidak bisa berbicara dengan King Yuan. Jadi dia bertanya, King Yuan, ayo pergi melelang beberapa ramuan obat dulu. Membeli beberapa bahan obat. Ketika King Yuan mendengar ini, dia tidak bisa tidak iri pada Xiao Yan dan berjalan menuju pelelangan. 3 karakter, Jubao Yuan, berdiri di atas plakat tinggi, yang terlihat sangat mengesankan. Jubao Yuan adalah rumah lelang terbesar untuk pil obat dan bahan obat di Qingcheng. Xiao Yan mengambil King Yuan, dan untuk mencegah dikenali, mereka mengenakan jubah yang menutupi seluruh tubuh mereka dan berjalan masuk. Begitu dia masuk, dia mencium aroma yang menyegarkan, aroma yang akrab bagi Xiao Yan. Apa yang kalian berdua butuhkan? Seorang pria yang tampaknya cerdas mendekati Xiao Yan sambil tersenyum dan bertanya. Meskipun banyak orang datang untuk melelang barang, dan mereka ingin membeli pil obat, mereka semua menunjukkan warna aslinya, tetapi tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang seperti Xiao Yan akan muncul. Halo, saya perlu melelang tanaman obat, dan omong-omong, saya juga meminta untuk membeli beberapa bahan obat langka. Saya tidak tahu apakah Anda memilikinya di sini.
Xiao Yan dengan sengaja merendahkan suaranya dan berkata, "Tanaman obat kelas berapa yang akan Anda lelang, Pak? Adapun bahan obatnya, jangan khawatir, Pak, saya memiliki segalanya di Jubao Yuan." Dengan kelihayannya, bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat apa yang Xiao Yan lakukan? Berpikir, jadi dia buru-buru mengatakan sesuatu untuk menghiburnya. "Saya tidak tahu ramuan obat kelas berapa yang Anda butuhkan untuk dilelang, Tuan?" Pria itu bertanya pada Xiao Yan setelah melihatnya dengan cermat. "Pil emas tingkat 9. Apa? Ada apa? Apakah peringkat lelang saya terlalu rendah?" "Tuan." "Tidak, para tamu terhormat silakan datang, saya akan memanggil CEO kami, harap tunggu." Keduanya berbicara. Pil emas tingkat 9, pria itu jelas terkejut. Anda harus tahu bahwa meskipun benua Doudi memiliki lebih banyak energi spiritual daripada benua Douki, dan kekuatannya dapat ditingkatkan melalui kekuatan darah dan pil obat, apoteker harus melangkah selangkah demi selangkah ya, tidak ada jalan pintas sama sekali, jadi kelangkaan alkemis tidak kurang dari itu di benua Douki. Tidak heran jika pria yang menerima Xiao Yan dan yang lainnya sangat terkejut, karena yang paling sering dia terima adalah sekitar peringkat ke-6, dan peringkat ke-9 benar-benar. "Halo, Tuan, di Xia Qinghe, CEO Jubao Yuan juga seorang alkemis kaisar tingkat pertama. Tuan, apakah dia akan melelang ramuan emas tingkat 9? Seorang pria parubaya kurus bernama Qinghe keluar. "Ini adalah jinden kelas 9 dan beberapa obat penyembuhan yang ingin saya lelang. Selain itu, ini adalah bahan obat yang saya butuhkan kali ini. Saya harap CEO dapat membantu melihatnya." Xiao Yan juga sopan kepada Zhang He. Zhang He mengambil lebih dari selusin botol ramuan emas kelas 9 dan catatan dengan banyak ramuan obat yang Xiao Yan lewati dari langit, dan hatinya sedikit terkejut, mengirim barang melalui udara. "Doudi. King dia punya beberapa rencana dalam hatinya. Tuan, tunggu sebentar saat ini, dan datanglah saat Anda pergi." Setelah mengatakan itu, King He mengepalkan tinjunya ke Xiao Yan dan ingin pergi. "Eksekutif King, tunggu sebentar. Sejujurnya, saya sedang terburu-buru untuk keluar, dan saya tidak punya waktu untuk membawa uang, jadi saya ingin menjual pil obat sesegera mungkin dengan imbalan obat. Bahan yang saya butuhkan." Xiao Yan berkata kepada King He. King He mendengar, "Tuan, apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Awalnya, saya berencana untuk mengiklankan kepada Tuan bahwa harganya akan naik secara signifikan. Dalam hal ini, saya akan mengatur pelelangan tercepat. Ngomong-ngomong, saya akan pergi ke gudang untuk mendapatkan obat untuk Pak, dan saya akan datang ketika saya pergi." Kata dan berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Xiao Yan memperhatikan King He keluar, dan berjalan masuk, seorang gadis dengan wajah lembut dan tubuh yang panas, berhati-hati dan sedikit takut, masuk dengan teh yang enak, jelas dia telah diperintahkan untuk melayani Xiao Yan dengan sengaja. Xiao Yan melihat dia tidak terburu-buru, karena Xiao Yan juga tahu bahwa hal-hal ini akan memakan waktu. Dan segera duduk dan minum teh yang diberikan gadis-gadis itu, dan King Yuan, yang ada di sampingnya, mengikuti Xiao Yan dengan cara yang sama. Tata krama. Gadis itu memandang Xiao Yan di depannya dan sepertinya tidak ada yang salah dengan dirinya sendiri, lalu menarik napas. Dia telah diperintahkan untuk melayani pria besar ini sebelumnya, jadi bahkan jika Anda memiliki persyaratan khusus, Anda harus mencoba yang terbaik untuk menemui mereka. Jika tidak, untungnya, pria besar di depannya bukanlah orang seperti itu. Xiao Yan memperhatikan dengan cermat ruangan sumber harta karun, dan menemukan bahwa struktur di sini sederhana, tetapi ada tekanan tak terlihat yang dia tidak tahu apa itu. "Itu seharusnya formasi, aku tidak menyangka masih ada perlindungan di sini," kata Raja Naga Emas tiba-tiba. Sejak Xiao Yan menerima untuk membawa King Yuan bersamanya, Raja Naga Emas berkata bahwa beberapa tanaman obat menghilang. Dia tidak mengatakan apa-apa sampai hari ini. Xiao Yan memikirkan apa yang terjadi pada Raja Naga Emas. "Tuan, apa yang terjadi pada King Yuan? Mengapa kamu tidak membiarkan aku membawanya seperti ini?" Xiao Yan menjawab dalam hatinya. "Di mana semua omong kosong ini? Apakah bahan obat ada di tangan? Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Anda tidak tahu betapa beruntungnya Anda. Sekarang Anda masih mengeluh di sini, dan Anda akan berterima kasih kepada saya dalam beberapa hari." Raja Naga Emas jelas memainkan teka-teki dengan Xiao Yan. "Tuan, jika ramuan obat yang Anda tinggalkan dilelang dengan total 5 juta WWW untuk novel.com dan kemudian dikurangi 1,5 juta jamu dan 10% dari biaya penanganan pada catatan, masih ada 3 yang tersisa. Jutaan sudah ada di kartu ini, kamu bisa mengambil hal semacam ini." King dia juga tidak berani mengabaikan Xiao Yan, dan mengeluarkan 10 botol ramuan emas kelas 9 dari Xiao Yan, dan kualitas ramuan ini tidak buruk, apoteker biasa dapat memperbaikinya.
setidaknya orang di depannya sejajar dengan dirinya sendiri. Segera, dia menyerahkan kartu kristal bermotif harimau dan cincin angkatan laut tingkat menengah. Kartu kristal bermotif harimau hanya bisa digunakan oleh yang kuat di atas Doudi. Mungkinkah pria berbaju hitam di depannya itu sebenarnya adalah Doudi? Selain itu, dia juga seorang Doudi yang dapat memurnikan pil emas kelas 9 di level terendah. Identitas ganda ini sangat menakjubkan. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, maka saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Diakon Agung dan mengucapkan selamat tinggal. Xiao Yan mengambil barang-barang di tangan Zhang He dan bersiap untuk meninggalkan Jubao Yuan. Tuan, tunggu sebentar, saya minta maaf karena mengambil kebebasan. Baru-baru ini, urusan keluarga MU penuh dengan badai di kota, dan kota ini berada di bawah darurat militer. Anda harus berhati-hati. Saya mendengar bahwa pembunuhnya secara khusus membunuh apoteker. King Dia juga berkata kepada Xiao Yan, apoteker tingkat tinggi, bahkan jika dia tidak bisa. Ini juga merupakan hal yang baik untuk memenangkannya dan membuatnya merasa baik tentang Jubao Yuan. Terima kasih, Diakon telah mengingatkanku, aku pergi. Xiao Yan mengepalkan tinjunya ke arah King He. Tuan, apa identitas orang ini? Dia mampu mengeluarkan begitu banyak pil emas kelas 9, dan apa yang dia lakukan untuk membeli begitu banyak bahan obat kelas atas? Pria itu baru saja bertanya pada King He dengan hormat. Aku tidak tahu apa identitasnya, tetapi identitas dan kekuatannya sebagai seorang apoteker adalah nyata, dan dia mungkin berada di peringkat yang sama denganku atau bahkan lebih tinggi. Karena fluktuasi jiwa yang samar-samar memancar darinya sangat kuat, dan aku tidak ingin membeli bahan obat seperti itu. Jelas untuk apa itu, tetapi kamu tidak boleh bertanya tentang orang-orang dengan level ini, lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. King He berkata perlahan.